Pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar ini. Kita jumpa lagi di webinar Indo Anestesia. Mungkin karena kita baru pertama kali jumpa setelah Lebaran, kami dari tim Indo Anestesia juga mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk rekan-rekan yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, pagi ini kita akan membicarakan hal yang sangat menarik. Jadi kita akan mengupas tuntas nih tentang obat namanya phenylephrine. Saya yakin sih ini bukan sesuatu yang asing ya. Kayaknya kita semua sudah pernah dengar, tapi kayaknya belum semua nih mungkin sering menggunakan dalam praktek sehari-hari. Kita akan fokus pada eh, pendekatan perioperatif. Jadi kapan sih obat ini akan kita gunakan? Saya mau mengucapkan terima kasih kepada sponsor untuk acara ini yaitu PT Vima yang nanti akan membawakan tadi sudah disebut ya obatnya Venerin gitu. Mungkin sebelum kita mulai seperti biasa kan kita suka polling dulu ya dok ya. Nih sambil menunggu para peserta masuk, ini ada 2 polling. Ini kita polling yang pertama dulu nih. Oke, sip. Nah, jadi seperti kita ketahui, kita kan sering banget berhadapan sama hipotensi ya, hipotensi intra anestesi. Nah, kira-kira kapan nih yang seberapa sering sih kita menghadapi hipotensi? Itu satu. Terus dari gitu pertanyaan kedua, nah ini pilihan obat apa nih yang biasa teman-teman sejawat semua gunakan? Tuh. Sambil menunggu, saya mau memperkenalkan sedikit. Jadi acara ini nanti akan ada 2 bagian. Acara bagian pertama nanti akan ada pembawaan materi tentang phenylephrine oleh Dr. Alvan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh panel discussion. Nanti panel discussion ini akan ada Dr. Alvan, Dr. Priyambodo, dan Dr. Susilo. Dia akan dipimpin oleh rekan saya, Dr. Aino. Nanti boleh silahkan masukin pertanyaan sebanyak-banyaknya di kolom Q&A. Oke. Wah, ini udah banyak banget yang jawab, udah lebih dari setengah, saya Paul. Oke, jadi lumayan banyak ya yang sering mengalami hipotensi yang di atas 3 ini kayaknya hampir 50% ya. Jadi memang sangat sesuatu yang cukup sering kita temukan intraoperatif dan pilihan utama memang, saya belum share result. Pilihan utama memang masih ephedrine ya, 84% itu masih menggunakan ephedrine. Phenylephrine lumayan nih, 21% nih ya, nanti kita bahas pas panel discussion. Nah, ada polling kedua. Polling kedua. Sip. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama mirip ya, apakah seberapa sering Anda menggunakan phenylephrine dalam praktek sehari-hari dan di tempat Anda bekerja kira-kira punya apa enggak? Nah, terus pertanyaan terakhir, ini boleh multiple choice ya. Nah, biasanya kasus-kasus apa sih yang Anda pilih phenylephrine dibandingkan agen vasopresor lain? Nah, webinar ini itu webinar Indo Anestesia ini akan mendapatkan SKP Kemenkes yang bekerja sama dengan RSCM. Nah, saya mau mengingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta webinar kali ini, pastikan Anda sudah memiliki akun pelataran sehat, lalu pastikan juga akun SDMK itu sudah ditautkan dengan pelataran sehat, lalu search, kalau Anda tidak sedang mengikuti kelas lain ya, kalau Anda sedang tidak mengikuti kelas lain, ketik kata kuncinya phenylephrine dalam bahasa Inggris ya, jadi sesuai dengan judulnya, nanti akan ketemu satu kelas, nanti langsung ikuti kelasnya gitu. Jadi untuk mendapatkan SKP Kemenkes yang nanti akan sertifikatnya akan langsung dikirimkan ke akun pelataran sehat tersebut. Oke. Ini sudah hampir 50%, saya Paul. Oke, Oke, jadi lumayan banyak nih ya yang sudah pernah menggunakan phenylephrine sekitar 31%, yang tidak pernah tapi banyak juga ternyata 41%. Kalau ketersediaan phenylephrine ini ternyata 50-50 ya, ada yang punya, ada yang enggak. Terus untuk phenylephrine sering digunakan pada kasus apa? Oke, ini surprisingly 41% ternyata bedah obstetri. Wah, ini cocok nih. Ada 2 KO di bagian panel discussion, ada Dr. Alvan dan Dr. Susilon nanti bisa memberikan pendapatnya. Yang kedua itu pasien dengan masalah kardiak 35%, lalu selanjutnya pasien geriatri. Oke, sip, kita simpan dulu ya pollnya ya. Nanti kita bahas. Mungkin biar kita tidak berpanjang lebar, ini untuk
pemaparan materi pertama itu oleh Dr. Alvan tentang phenylephrine. Baik, mungkin supaya tidak memperpanjang waktu, kepada Dr. Alvan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada para peserta webinar Indo Anestesi. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang suatu obat vasopresor yang baru-baru ini beredar di Indonesia, yaitu phenylephrine. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa obat ini sudah lama ada, namun baru ada di Indonesia dan mungkin sebagian dari kita belum tahu bagaimana cara menggunakan obat ini pada praktek sehari-hari. Nah, phenylephrine ini sebenarnya adalah suatu sintetik direct sympathomimetic agent yang mainly itu digunakan untuk regional vasokonstriksi. Jadi yang kita kenal selama ini bahwa dia adalah preparat intravena, sebenarnya penggunaannya juga bisa digunakan untuk hal yang lain seperti dengongestan, mydriatic agent, dan yang kita gunakan sehari-hari untuk meningkatkan tekanan darah. Dan ini sebenarnya sudah diciptakan pada tahun sekitar 1930 dari beberapa literatur dan mendapatkan FDA approval pada tahun 1939. Dan banyak sekali pada praktek sehari-hari kita gunakan dan obat ini sangat bermanfaat untuk pembiusan kita. Yang pertama kita akan bahas tentang pharmacological karakteristik. Phenylephrine ini mempunyai nama 31R1-hidroksi-2-metil aminoetilfenol. Ya, jadi kalau kita lihat dari gambar secara struktur dia itu sangat-sangat mirip dengan epinephrine, sorry. Jadi closely related to epinephrine, tapi dia kehilangan hidroksil group di posisi keempat dan dia juga mirip dengan katekolamin struktur. Karena dia tidak mempunyai katekol atau benzen 1 diol struktur, jadi phenylephrine ini tidak termasuk dalam golongan katekolamin, tapi memiliki sifat yang mirip dengan katekolamin atau dengan epinefrin. Secara farmakokinetik, absorpsi dari phenylephrine ini terlepas dari pertama kita tidak akan berbicara tentang intravena dulu. Absorpsinya bisa dari beberapa tempat dan ini tergantung dari rute administrasinya. Kalau kita gunakan per oral, ya, dia akan mengalami first pass mechanism sehingga bioavailability-nya turun sampai sekitar 38%. Makanya dikatakan bahwa penggunaan secara oral itu tidak terlalu efektif pada phenylephrine. Yang kedua, kita gunakan untuk ophthalmic application. Dan ini biasanya sangat cepat absorpsinya. Yang ketiga, kita bisa gunakan sehari-hari kita gunakan untuk IV. Ya, jelas dia akan membypass semua first mekanisme sehingga bioavailability-nya bisa cepat dan komplit dalam waktu yang cepat. Kemudian penggunaan berikutnya bisa menggunakan secara rektal. Ya, secara rektal ini secara farmakokinetik lebih lambat absorpsinya dibandingkan dengan nasal atau IV. Pada pemberian secara nasal, dia karena dia menempel ke mukosa, jadi peak plasmanya juga bisa terjadi secara cepat, sekitar 15-30 menit. Jadi tersebut adalah beberapa rute pemberian dari phenylephrine di lain yang kita gunakan sehari-hari sebagai intravenous agent. Untuk metabolisme dan ekskresi, metabolismenya paling utama dilakukan di hepar, ya, hepatic metabolism dengan monoamin oksidase. Jadi nanti dia akan berinteraksi dengan obat-obat yang juga dimetabolisme oleh monoamin oksidase. Dan lebih jauh dia akan dioksidase menggunakan katekol O metil transferase. IV solution itu mempunyai half-life sekitar 5 menit dan elimination half-life-nya sekitar 2,5 jam. Jadi ini preparat ini sebenarnya cepat kerja dan cepat hilang sebenarnya. Dan 80% yang secara oral atau 86% secara IV phenylephrine diekskresikan melalui urin. 16% di
disekresikan tersebut atau diekskresikan tersebut itu adalah unmetabolized, ya. Yang 57% merupakan inaktif meta-hidroxymendelic acid dan 8% sebagai inactive sulfate conjugates. Secara biological half-life, dia mempunyai waktu sekitar 2,1 sampai 3,4 jam. Dan total clearance-nya ada berapa literatur mengatakan 2100, yang di sini mengatakan 3500 atau 35 ml per menit dengan volume distribusi sekitar 340 liter. Setelah kita membahas farmakokinetik, kita melihat farmakodinamiknya. Farmakodinamik dari phenylephrine ini, dia terikat pada adrenergic alpha 1 reseptor dan menginduce kontraksi dari vascular smooth muscle cell. Jadi mengapa dia bersifat sebagai vasokonstriktor? Ya karena itu, karena dia binding dengan alpha adrenergic reseptor. Karena onset actionnya yang cepat, 1-3 menit, dan durasinya yang juga cepat, sekitar 5-20 menit, maka kadang-kadang pada penggunaannya kita perlu mengulangi pemberiannya. Nanti kita akan bahas di belakang. Terus kemudian bagaimana dia bekerja? Pada saat kita lakukan pemberian, maka akan terjadi peningkatan dari total peripheral resistance yang nantinya akan mengaktifasi baroreseptor melalui nervus vagus dan akhirnya menyebabkan refleks bradikardia. Makanya pada pemberian phenylephrine sering sekali disertai dengan terjadinya bradikardia pada pasien. Dan hal ini juga akan memberikan keuntungan pada pasien-pasien yang vasoplegik tapi dia takikardia. Namun dia tidak disarankan atau memberikan hal yang negatif pada pasien-pasien dengan simptomatik bradikardia atau pasien-pasien dengan kelainan katup aortic atau mitral valve regurgitation. Karena kita tahu bahwa AR atau MR ini kita harus menjaga heart rate-nya tetap normal sampai dengan tinggi. Makanya kurang menguntungkan kalau kita gunakan phenylephrine pada kasus-kasus tersebut. Di sini kita akan melihat bagan cardiac output. Itu kita tahu bahwa merupakan perkalian heart rate dan stroke volume. Pada saat kita memberikan phenylephrine terjadilah refleks bradikardia. Dengan adanya bradikardia akan menurunkan heart rate sehingga otomatis cardiac output kemungkinan akan turun. Di lain pihak akan terjadi venokonstriksi. Venokonstriksi ini akan meningkatkan preload. Ya, hasil dari peningkatan preload tentunya akan meningkatkan stroke volume. Ya, pada akhirnya akan meningkatkan cardiac output. Namun ada satu hal juga bahwa pemberian phenylephrine ini akan mengakibatkan arterial constriction yang nantinya akan meningkatkan afterload. Kalau afterload meningkat, stroke volume-nya juga akan turun. Jadi cardiac output hasil akhirnya merupakan perkalian heart rate dan stroke volume itu ditentukan oleh seberapa besar respon dari masing-masing komponen tersebut. Nah, setelah kita membahas farmakokinetik dan farmakodinamik, kita bahas bagaimana sih kita mempersiapkan phenylephrine, karena mungkin kalau penggunaan obat vasopresor yang lain sudah sangat familiar kita, apakah norepinephrine, apakah ephedrine, sudah sangat simpel dan mungkin sudah sehari-hari kita gunakan. Namun untuk mempersiapkan phenylephrine ini mungkin sedikit terjadi perbedaan. 1 cc vial itu mengandung 10 mg phenylephrine dan seharusnya didilusi dengan 99 cc sehingga akan mencapai 100 mikrogram per cc. Dosis bolusnya itu average ya. Jadi ini jangan jadi satu-satunya patokan karena dikatakan 50 sampai 200 mikro, ada yang mengatakan 50 sampai 150 mikro tergantung kepustakaan. Dan continuous infusion dapat kita berikan 0,05 sampai 5 mikrogram per kilo per menit. Dan ini penting, depending on severity of arterial hypotension. Jadi tidak ada dosis yang sama untuk semua pasien. Jadi kita harus melakukan monitoring ketat pada saat kita melakukan pemberian phenylephrine. Apakah itu peningkatan tekanan darahnya, apakah itu refleks bradikardinya, kita harus pantau terus-menerus sehingga kita bisa melakukan adjusting dose.
Kalau dosisnya lebih besar, mungkin pengencerannya bisa kita gunakan 1 mg per cc. Ini adalah skema bagaimana kita melakukan pengenceran. Ada dua cara. Yang pertama, kita memprepare cairan 9 cc. Terus kemudian kita masukkan yang 1 cc tadi phenylephrine, sehingga tercampur menjadi 10 cc. Dari 10 cc tersebut, kita ambil 1 cc, terus kemudian kita encerkan lagi dalam 9 cc sehingga mendapatkan 10 cc yang berisi konsentrasi 100 mikro per cc. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah yang sering saya lakukan, ini lebih simple, yaitu saya menggunakan cairan 100 cc bag, kemudian saya tambahkan dengan 1 cc phenylephrine. Dan akhirnya dari 1 kontainer itu konsentrasi yang saya dapatkan adalah 100 mikro per cc. Nanti kita ambil dalam speed, terserah mau speed berapa. Jadi konsentrasinya adalah 100 mikro per cc. Berikut adalah kontraindikasi dari penggunaan phenylephrine. Kalau di telaah mungkin tidak ada kontraindikasi absolut penggunaan dari phenylephrine ini, tergantung bagaimana baseline pasien kita. Yang pertama selalu menjadi kontraindikasi dari semua obat adalah hypersensitivity terhadap obat tersebut. Jadi apakah obat itu analgetik, antibiotik, dan lain sebagainya, atau vasopresor. Kalau sudah terjadi hypersensitivity, maka tidak boleh kita berikan. Yang kedua adalah pasien-pasien yang dengan history of bradycardia. Terus severe cardiac dysfunction dan hypovolemia. Ini harus kita hati-hati sekali karena pada saat kita berikan, cardiac outputnya akan sangat-sangat turun. Dan beberapa literatur mengatakan ini dapat memperberat angina atau heart failure, pulmonary arterial hypertension pada pasien-pasien dengan severe arteriosclerosis atau history of angina. Jadi kalau pasien kita sudah ada riwayat cardiac disease semacam ini, kita harus berpikir untung ruginya. Karena tidak semua merugikan juga. Karena kita tahu bahwa efek slow heart rate ini kadang dibutuhkan untuk jantung, untuk mengurangi metabolisme, untuk mengurangi beban jantung. Tapi kalau memang sudah terlalu berat, kita harus pikirkan keamanan dari penggunaan phenylephrine tersebut. Ya, ini great caution in patient not able to cope with sudden increase in myocardial afterload or reduction in heart rate. Jadi untuk pasien-pasien ini sebaiknya kita berikan perhatian yang khusus dan kita harus monitor benar-benar penggunaan phenylephrine pada kasus ini. Untuk drug interaction, ada obat-obat yang meningkatkan, ada obat-obat yang menurunkan efek dari phenylephrine. Yang pertama adalah MAOI atau monoamin inhibitor, kemudian oksitosin, trisiklik, antidepresan, angiotensin aldosteron, atropin, steroid, atau moxentin, ergot alkaloid. Itu adalah obat-obat yang meningkatkan kerja dari phenylephrine. Sedangkan yang antagonize itu ada alpha adrenergic antagonis, fosfodiesterase tipe 5 inhibitor, mixed alpha beta antagonis, calcium channel blocker, benzodiazepine, ACE inhibitor, atau central sympatholytic agent. Ya, jadi pada saat pasien kita menggunakan obat-obatan tersebut, kita bisa mengekspek apakah apakah phenylephrine ini akan meningkat atau menurun efek yang ditimbulkannya. Nah, side effect adalah satu hal yang perlu kita perhatikan sejak awal. Jadi saat kita memberikan obat apapun, kita harus tahu side effect-nya. Yang pertama, side effect yang terjadi pada kardiak. Yang tadi sudah kita sampaikan berkali-kali, yaitu refleks bradycardia, yang akhirnya menyebabkan penurunan cardiac output, bisa terjadinya ischemia, bisa terjadi hypertension, bisa terjadi aritmia. Dan ini ada beberapa case reportnya. Yang kedua, bisa efek yang terjadi pada gastrointestinal, yaitu epigastric pain, vomiting, atau nausea. Yang ketiga adalah efek pada vaskular, bisa terjadi crisis hypertension.
Atau side effect yang terjadi pada nervous system. Bisa terjadi sakit kepala atau pandangan kabur, leher yang nyeri atau tremor. Pada respiratory bisa terjadi sesak, dan pada kulit bisa terjadi gatal atau pruritus. Bagaimana kita menyimpan? Ini hal yang penting juga karena kita mendilusi obat dan kadang-kadang kita gunakan untuk pasien-pasien berikutnya. Jadi keep in temperature below 30. Jadi jangan lebih dari 30 derajat ya. Terus kemudian kalau sudah didilusi untuk temperatur di bawah 30 derajat bisa digunakan hanya sampai 4 jam. Ini sesuai rekomendasi ya. Jadi kalau kita simpan di chiller bisa digunakan tapi tidak lebih dari 24 jam. Nah ini kita akan bahas clinical use ya untuk menaikkan tekanan darah untuk mencegah hipotensi. Kita sebelumnya explore option-option yang kita punya untuk pasien hipotensi. Banyak sekali vasopresor yang bisa kita gunakan. Ya, bisa metoksamin, mefentermin, bisa metaraminol, bisa phenylephrine, ephedrine. Semua mempunyai mekanisme aksi yang berbeda-beda di reseptor yang berbeda-beda. Ada advantage-nya dan ada pula disadvantage-nya. Jadi kita sebelum memberikan obat, kita tahu dulu bahwa obat saya akan bekerja di mana. Ya, alfa 1 kah? Apakah beta juga kena? Ya, terus kemudian kita harus tahu dulu onsetnya berapa, durasinya berapa, interaksi obatnya semua harus kita pelajari. Apa keuntungan dan apa side effect-nya? Kita harus pelajari semua sebelum kita memberikan obat. Kalau coba kita spesifikkan pada vasopresor kita gunakan sehari-hari bisa phenylephrine, ephedrine, atau norepinephrine. Untuk reseptor agonisnya, phenylephrine adalah selektif alfa 1. Sedangkan untuk norepinephrine, alfa dan weak beta agonis. Untuk ephedrine, direct alpha dan beta agonis dan indirect release of norepinephrine. Untuk dosisnya bisa kita bagi dua untuk dosis bolus dan dosis infusion. Dosis bolus dari phenylephrine adalah 25 sampai 100 mikrogram untuk IV. Kemudian norepinephrine bisa 5 sampai 10, ephedrine 2,5 sampai 15. Untuk infusion kita bisa start 0,1 mikro per kilo per menit. Untuk norepinephrine bisa kita start 0,05 mikro per kilo per menit. Untuk onsetnya, nah ini sangat cepat. Phenylephrine ini 40 detik. Tadi dikatakan 1 menit, ini 40 detik ya. Dibandingkan norepinephrine juga 60 detik. Ephedrine sedikit lebih lama 90 detik. Durasinya phenylephrine termasuk cepat yaitu 4 sampai 20 menit, norepinephrine 5 sampai 10. Nah, ini kalau ephedrine memang durasinya lebih panjang. Jadi pengulangan tidak disarankan pada ephedrine. Bradikardi bisa sangat mungkin terjadi pada phenylephrine dibandingkan dengan kedua obat yang lain, terutama pada penggunaan dengan dosis yang tinggi. Untuk takifilaksis, phenylephrine tidak terjadi, berbeda dengan norepinephrine dan ephedrine. Untuk neonatal acidosis, phenylephrine dan norepinephrine itu lesser, sedangkan ephedrine itu mungkin sedang moderate. Kalau kita lihat tabel dari vasokonstriksi dan inotropi, phenylephrine ini ada pada posisi dengan vasokonstriksi yang sangat poten, namun dia tidak memiliki atau sangat kecil untuk inotropinya. Kita bandingkan dengan yang lain seperti vasopressin, norepinephrine, epinephrine, high dose dopamin, low dose epinephrine dopamin atau dobutamin. Jadi di sini bisa kita lihat skala vasokonstriksinya dan juga inotropinya. Berikut saya akan sampaikan sedikit penggunaan dari vasopresor terutama phenylephrine ini. Kenapa sih kita gunakan vasopresor pada praktek kita sehari-hari? Karena kita tahu atau kadang-kadang mungkin kita ignorance tentang terjadinya hipotensi. Hipotensi ini adalah suatu hal yang sebenarnya memberikan dampak yang sangat buruk ya pada pasien-pasien kita. Mungkin secara makro tidak terlalu terlihat, tapi kalau kita lihat secara mikro, hipotensi yang terjadi terutama hipotensi yang prolong bisa menyebabkan beberapa hal. Bisa terjadi
injury, bisa terjadi acute kidney injury, bahkan sampai kematian. Dan ini banyak sekali case report atau meta-analisa yang membahas masalah ini. Jadi keterkaitan antara hipotensi dengan mortality atau morbidity. Jadi saya pikir mulai sekarang kita harus lebih aware terhadap terjadinya hypotension. Dan hypotension ini bisa terjadi pada anestesi yang kita berikan, karena kita memberikan obat yang mostly bisa menyebabkan hipotensi oleh tiga hal. Yang pertama terjadi karena penumpulan sympathetic tone, yang kedua karena myocardial inotropy, jadi karena depresi dari miokard, bisa terjadi peningkatan vascular resistance. Dikatakan bahwa infusion 100 mikrophenylnephrine itu efektif untuk mencegah terjadinya arterial hypotension setelah induksi untuk pasien-pasien ASA 1 dan ASA 2. Phenylephrine juga meningkatkan MAP yang setara dengan norepinephrine, tapi terjadi penurunan dari stroke volume dan velocity myocardial fiber shortening. Untuk hal yang lain selain hemodinamik, dikatakan bahwa infusion 0,5 mikro per kilo per menit dapat menurunkan redistribusi dari hypothermia. Nanti kita bahas beberapa papernya bagaimana sebuah phenylephrine bisa mencegah hypothermia pada pasien-pasien yang kita anestesi. Ini ada satu paper tentang penggunaan phenylephrine dapat meningkatkan cardiac output dengan rising cardiac preload. Ya, tadi kita sudah bahas di depan. Jadi pada pasien-pasien yang preload dependent, phenylephrine ini dapat meningkatkan cardiac output dengan meningkatkan cardiac filling. Jadi preloadnya bisa meningkat. Namun sekali lagi saya sarankan untuk berhati-hati. Kita kenali dulu pasiennya. Untuk pasien-pasien dengan preload dependent dengan SVR yang rendah, memang ada tempatnya untuk kita memberikan vasopresor. Tapi untuk pasien-pasien yang SVR-nya sudah tinggi, tapi volumenya kurang, memang kita tetap harus memberikan volume. Jadi bukan semua dapat diatasi dengan vasopresor. Walaupun kita tahu bahwa penggunaan fluid saat ini sudah kita batasi dibandingkan dulu. Kalau zaman dulu, mungkin pada saat saya residen juga, penggunaan cairan ini sangat liberal, ya. Penggunaannya kita tensi turun, kita berikan cairan secara berlebihan, dan ternyata terbukti bahwa pemberian cairan yang berlebihan ini tidak baik untuk perfusi organ. Cara lain untuk menurunkan hipotensi salah satunya dengan mengurangi gas, ya, mengurangi gas sampai sekecil mungkin. Padahal hal ini kadang-kadang bisa menimbulkan suatu hal yang tidak kita inginkan, yaitu awareness. Jadi vasopresor ini memang ada tempatnya untuk kita gunakan intraoperatively. Namun kita harus menggunakan secara bijak dan kita harus tahu dulu background dari pasien kita. Berikutnya penggunaan phenylephrine dan ephedrine dikatakan dapat menurunkan kedalaman anestesi, ya. Jadi kalau kita dilihat dari bispectral index, penggunaan ephedrine dapat meningkatkan electroencephalographic activity, ya, dan central stimulatory effect dari ephedrine. Ini kalau kita memberikan ephedrine. Kadang-kadang kan kita pada saat tensi turun, kita berikan ephedrine, kita turun, kita berikan ephedrine. Ternyata ephedrine ini memberikan stimulan pada gambaran EEG sehingga bisa menyebabkan gambaran BIS yang naik, ya. Tapi tidak pada phenylephrine. Jadi apakah ini suatu keuntungan dari phenylephrine? Tidak interfere terhadap EEG. Ya, jadi ini merupakan suatu alternatif penggunaan kalau kita menggunakan BIS. Nah, tadi kita bahas untuk general anestesi. Berikutnya kita akan bahas spinal induced hypotension. Ini sering sekali terjadi terutama pada pasien-pasien pregnant yang akan menjalani cesarean section. Jadi pasien setelah di spinal pastikan turun, ya, tensinya, dan ini sangat kita hindari.
Karena apa? Kalau kita biarkan turun, ini akan memberikan efek penurunan sirkulasi uteroplasenta dan ini akan memperburuk kondisi dari janin. Makanya segera kita lakukan treatment atau saat ini kita encourage untuk pemberian profilaktik vasopresor. Di sini kita lihat beberapa pilihan vasopresor yang bisa kita gunakan untuk maternal hypotension. Bisa katekolamin, golongan katekolamin, bisa epinefrin, norepinefrin, dopamin. Bisa golongan non-katekolamin, simpatomimetik, bisa phenylephrine, ephedrine, methoxamine, metaraminol, mefenteramin. Dan bisa agent-agent lain seperti theodrenalin, kalsium, ondansetron, dan vasopressin. Nah, ini adalah suatu konsensus yang diciptakan, yang dikeluarkan beberapa tahun belakangan, sekitar tahun 2017-18 oleh Mike Kinsella dan Carvalho dan teman-teman. Ada 10 rekomendasi yang mereka berikan untuk mencegah maternal hypotension atau spinal induced hypotension. Yang pertama, hipotensi harus segera kita atasi. Itu rekomendasi yang pertama. Yang kedua, vasopressor should be routinely, preferably prophylactic. Jadi, vasopressor ini suatu agent yang harus kita siapkan dan lebih bagus kita gunakan secara profilaktik. Yang ketiga, alpha agonist drug adalah obat atau agent yang paling appropriate dari beberapa data, dan phenylephrine ini direkomendasikan oleh international consensus ini sebagai first choice untuk menghindari atau menterapi spinal induced hypotension. Lalu bagaimana dengan left lateral uterine displacement, intravenous colloiding preloading, ya, colloid preloading, crystalloid colloiding? Tetap dapat digunakan tapi sebagai adjuvan saja. Jadi tidak mereplace dari penggunaan dari vasopressor. Prophylactic infusion phenylephrine harus kita mulai secepat mungkin setelah kita melakukan injeksi lokal anestetik pada spinal. Kita start dengan 25-50 mikro per menit. Both tachycardia dan bradycardia should be avoided. Jadi itu tadi, kita lihat dulu pasien kita baseline-nya bagaimana. Kalau memang baseline tachycardia, kita bisa menggunakan agent yang bisa memberikan bradycardia. Begitu sebaliknya. Kalau memang pasien ini sudah simptomatik atau memang sudah cenderung bradykardi, jangan berikan agent yang berikan bradykardi. Kita berikan agent yang bisa meningkatkan heart rate seperti penggunaan ephedrine. Untuk bradykardi yang disertai dengan hipotensi, kita bisa mempertimbangkan penggunaan antikolinergik seperti sulfasatropin, glikopirolat, dan lain sebagainya. Penggunaan smart pump dan double, ya, jadi ada pump yang bisa double drug secara bersamaan, itu lebih menguntungkan. Amin, saya nggak tahu di kita sudah punya atau belum. Dan ini lebih menjamin dari stabilitas hemodinamik. Lalu bagaimana dengan pasien-pasien dengan preeklamsi? Banyak sekali literatur mengatakan bahwa pasien preeklamsi ini sebenarnya tidak terlalu memerlukan vasopresor karena memang penurunan tensi pada saat spinal lebih sedikit. Namun, kalau terjadi hipotensi pada pasien preeklamsi ini efeknya jauh lebih berbahaya karena terjadi fetal compromise, karena memang sudah jelek perfusinya. Kalau kita tambah dengan hipotensi akan lebih buruk kondisinya. Makanya kadang kalau kita menggunakan vasopresor, kita gunakan dengan dosis yang lebih kecil. Pasien-pasien dengan cardiac disease, kita lihat dulu cardiac disease-nya seperti apa. Apakah coronary artery disease, apakah valvular disease. Jadi kita perlakukan individual base. Ini adalah satu protokol yang mungkin bisa disarankan pada penggunaan vasopresor. Intravenous use vasopressor hypotension after neuraxial anesthesia bisa kita gunakan sebagai treatment atau profilaksis. Untuk profilaksis bisa kita gunakan phenylephrine infusion 50 mikro per menit. Sedangkan untuk treatment, kalau maternalnya takikardi, yes, ya sudah kita berikan phenylephrine bolus 40-100 mikro. Kalau saya pribadi, saya biasanya menggunakan 75 mikro.
Kalau tidak ada maternal takikardi, kita bisa menggunakan ephedrine, bisa gunakan phenylephrine, bisa gunakan mepentermin, metaraminol. Tapi mungkin yang kita gunakan sehari-hari adalah ephedrine. Lalu ini pasti sering terjadi apakah perdebatan ataukah pro kontra tentang bolus atau continuous. Sebenarnya banyak sekali paper yang membahas masalah ini, namun di sini saya hanya membahas dua. Yang pro terhadap bolus menggunakan 75 mikro, dia membandingkan bahwa prophylactic phenylephrine infusion 75 mikro ini dapat memberikan blood pressure control, tapi yang infusion ini dapat memberikan efek samping yang lebih, seperti reactive hypertension atau bradycardia. Ya, kalau menggunakan dosis 75 mikro per menit. Makanya mereka menyarankan pemberian dosis bolus 75 mikro dengan kontrol blood pressure yang sama, tapi efek samping yang lebih minimal. Lalu apa yang ada yang pro terhadap continuous? Ya, memang ada. Tapi dengan dosis yang lebih kecil, yaitu dengan 50 mikro. Dikatakan bahwa prophylactic infusion in dose 50 mikro per menit bisa memberikan kontrol hypotension yang lebih bagus, ya, dibandingkan dengan yang bolus 50 mikro dengan side effect yang lebih minimal. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa memilah-milah sendiri yang mana yang akan dipakai. Kalau misalnya kita melakukan pemberian secara infusion continuous, mungkin kita bisa mulai dari dosis yang lebih rendah, yaitu 50 mikro. Namun apabila kita memilih untuk memberikan dosis yang bolus, mungkin kita bisa berikan bolus yang lebih tinggi, yaitu 75 mikro. Lalu bagaimana dengan maternal dan fetal outcome? Dikatakan pada satu meta-analisis, ya, ada berapa kondisi. Yang pertama, mereka membandingkan antara phenylephrine dengan ephedrine. Ada yang sama. Phenylephrine dan ephedrine sama, yaitu kejadian hipotensinya, hipertensinya, Apgar score pada menit pertama, umbilical arterial PaO2, umbilical venous PaO2, dan umbilical venous PaCO2 level. Sama antara phenylephrine dengan ephedrine. Kalau untuk bradycardia, umbilical artery dan umbilical vena pH akan lebih tinggi pada pasien-pasien yang mendapatkan phenylephrine. Sedangkan untuk takikardi, nausea, dan vomiting, fetal acidosis, lower umbilical artery base excess, umbilical venous base excess, umbilical artery laktat, umbilical vena laktat, itu lebih rendah pada phenylephrine dibandingkan dengan ephedrine. Jadi kalau kita lihat satu persatu, memang ada banyak keuntungan dari phenylephrine ini kalau kita bandingkan dengan ephedrine untuk neonatal outcome-nya. Ini juga satu penelitian yang membandingkan ephedrine dan phenylephrine, di mana ephedrine sebenarnya memberikan efek fetal perfusion pressure yang lebih tinggi memang dibandingkan dengan obat-obat vasopressor yang lain, ya, seperti norepinephrine, methoxamine, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang tidak konsisten. Sedangkan phenylephrine dikatakan juga meningkatkan fetal perfusion pressure-nya, sehingga cocok digunakan untuk pasien-pasien maternal. Jadi pilihannya dua tersebut, phenylephrine, ephedrine. Ini adalah paper yang lain yang tidak berkaitan dengan hemodinamik. Intraoperative phenylephrine infusion dapat menurunkan kejadian shivering pada lower segment cesarean section. Di sini dikatakan bahwa insiden intraoperatif shivering sangat signifikan lebih turun pada pemberian phenylephrine. Pada paper yang lain juga dikatakan efek combining pre-warming with intraoperative phenylephrine infusion on the prevention of hypothermia in patient undergoing neurological surgery, prospective randomized control trial. Dikatakan di situ bahwa
Mereka membandingkan pasien-pasien GA yang tidak mendapatkan pre-warming hanya intermittent vasoaktif dibandingkan dengan intervention dengan 20 menit pre-warming, dikatakan intraoperatif hipoterminya lebih tinggi pada grup kontrol. Jadi kalau yang intermittent saja diberikan vasoaktif, biasanya hipoterminya lebih tinggi dibandingkan pada pasien-pasien yang mendapatkan infusion. Itu tadi semua adalah kebaikan, artinya benefit dari phenylephrine. Tapi sekali lagi tidak ada obat yang sempurna ya. Jadi tetap kita harus melihat lagi pasien kita. Cocok tidaknya ya. Karena banyak juga paper-paper yang memberikan kerugian pemberian dari phenylephrine ini walaupun mungkin tidak signifikan. Yang pertama adalah mereka membandingkan antara phenylephrine dan ephedrine tentang postoperatif deliriumnya. Dikatakan bahwa phenylephrine administration during general anesthesia associated with higher developing post-op delirium pada 7 hari. Jadi kalau kita intraoperatif hypotension kita treat dengan ephedrine dan phenylephrine, dikatakan phenylephrine ini memberikan post-op delirium yang lebih dari ephedrine. Tapi di situ tidak dinyatakan seberapa besar pemberian phenylephrine atau ephedrine tersebut, sehingga mungkin akan berbeda-beda pada pasien yang satu dan pasien yang lain. Terus ada satu paper juga yang menganalisa kejadian vasokonstriksi ya. Karena vasopresor dalam pemberian jangka panjang pasti akan memberikan vasokonstriksi walaupun diberikan secara intraoperatif, dan mereka menganalisa bahwa kejadian acute kidney injury meningkat pada pemberian phenylephrine dibandingkan dengan vasopresor yang lain. Mungkin kita harus lebih berhati-hati dalam menganalisa paper ini atau kita sesuaikan dengan kondisi pasien kita sehari-hari. Jadi dengan awareness ini, benefit dan risiko kita bisa mempertimbangkan kapan kita menggunakan phenylephrine, kapan kita menggunakan vasopresor yang lain. Sebagai kesimpulan, phenylephrine sudah terbukti aman dan efisien walaupun kita gunakan secara IV ya, root. Jadi kalau pasien-pasien yang lain inotropik vasopresor yang lain harus menggunakan mungkin CVC, phenylephrine bisa kita gunakan pada infus perifer. Phenylephrine juga merupakan suatu agen yang berguna dan memberikan kita pilihan dibandingkan agen yang sebelumnya. Kalau pasien kita sudah takikardi misalnya, kita berikan agen yang menimbulkan takikardi juga, hasilnya beban jantung akan lebih tinggi, metabolismenya akan lebih tinggi dan memberikan efek yang buruk. Phenylephrine ini memberikan pilihan dengan heart rate-nya yang bisa dijaga. Effective reducing hypotension terutama pada pasien-pasien yang hamil ya, menjalani sesar, spinal induced hypotension karena terjadi aorta cava compression. Jadi merupakan pilihan utama pada pasien-pasien seperti ini. Namun sekali lagi sebelum kita memberikan suatu obat, kita harus tahu tentang dosis, cara pemberian, side effect, dan lain sebagainya. Dan seorang anestesiologi juga harus memikirkan bagaimana kita mengkoreksi hipotensi kita. Jadi vasopresor bukan satu-satunya pilihan, tapi kita harus memikirkan hal yang lain seperti pemberian cairan, pemberian agent inotropik, atau pemberian obat-obat yang lain untuk menterapi pasien-pasien kita yang terjadi hipotensi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan saat saya menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Dokter Alvan untuk pemaparan materinya nih sangat lengkap dan komprehensif sekali dari awal sampai akhir ya. Kayaknya sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab lewat presentasi, tapi nggak apa-apa nanti kita bahas lagi. Kepada seluruh rekan-rekan lain yang masih ada pertanyaan berkaitan dengan phenylephrine, tapi tidak hanya pertanyaan, kalau kan tadi ada sekitar 30% ya yang kalau nggak salah sudah rutin menggunakan phenylephrine. Boleh juga berbagi pengalaman, jadi kita bisa sama-sama belajar. Atau misalnya, oh pakai phenylephrine tapi ternyata ada, kok gini Dok, kok gini nggak sesuai gitu. Nah itu boleh juga nanti di-share-kan, nanti kita bahas bersama-sama saat panel discussion. Nah ini selain pertanyaan itu banyak juga yang bertanya untuk masalah pelataran Kemenkes ya. Jadi untuk kelas hari ini akan dibuka dari tanggal 5 Mei hingga 5 Juni. Dan verifikasinya itu dilakukan oleh tim Kemenkes, jadi bukan dari panitia. Nah, berkaitan karena sekarang ini hari Minggu, jadi saya juga nggak yakin semuanya akan diverifikasi hari ini. Mungkin nanti akan diverifikasi bertahap oleh dari tim Kemenkes. Nanti bisa dicek saja emailnya, tapi pasti akan diverifikasi kok gitu. Nanti di akhir acara nanti saya akan ada presentasi singkat untuk yang masih bingung untuk pelataran sehatnya, lalu bagaimana mengikuti kelasnya. Jadi nanti stay tune sampai acara yang terakhir. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung ke acara panel discussion yang akan dipimpin oleh Dr. Aino. Sekali lagi untuk pertanyaan masih boleh silahkan disampaikan di kolom Q&A. Dr. Aino silahkan. Terima kasih Dokter Krisha. Halo semuanya, selamat pagi. Kita berkumpul lagi nih setelah bulan puasa. Kita sempat break ya dok ya, sekitar sebulan. Sekarang kita kumpul lagi dan kita senang sekali udah ketemu. Banyak sekali yang sudah join sama kita nih di sini. Sudah ada 700 lebih dok. 727 partisipan yang sudah join. Kita di sini sudah punya ahli-ahlinya. Kebetulan hari ini kita membahas phenylephrine. Semuanya orang regional. Dokter Priambodo adalah spesialis anestesia regional, Dokter Susilo juga, Dokter Alvan juga dengan kekhususan obstetrik ya, Dokter Alvan dan Dokter Susilo. Dokter Pri juga banyak mengerjakan bedah saraf. Tadi beberapa kita lihat ada efeknya pada operasi bedah saraf, pada otak, itu akan banyak kita bahas pagi ini. Sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung karena kita lagi ada masa transisi ya. Tadi kita lihat di kolom Q&A selain bertanya tentang konten materi hari ini, banyak yang bertanya tentang penggunaan pelataran sehat, verifikasinya bagaimana. Tidak perlu khawatir, nanti semua akan diverifikasi secara bertahap oleh teman-teman dari Kemenkes. Nanti di akhir ngobrol-ngobrol kita nanti siang, kita akan ditutup dengan presentasi dari Dr. Krisha yang akan menjelaskan prosedurnya akan seperti apa. Nanti tunggu sampai akhir ya, nanti akan kita jelaskan. Oke, sekarang lagi, apa lagi nih? Dr. Aino mewakili ICU. Oh, saya mewakili ICU. Oh ya, harusnya. Iya. Jadi bukan hanya moderator. Bukan hanya moderator ya. Tadi juga udah ada dok pertanyaan tentang ICU. Karena bagaimanapun juga vasopresor nih sangat bermanfaat di ICU dan kita sering pakai banget sehari-hari. Jadi di kamar operasi kita sering pakai. Di luar kamar operasi dalam kondisi emergensi, misalnya kita mau intubasi, kadang kita perlu counter hipotensi kita sering pakai, di ICU juga kita sering pakai. Stop. Yes. Lanjut nanti ya, jadi itu baru teaser doang ya dok. Teaser. Oke deh, kita bahas satu-satu. Saya pengen mulai dari obstetrik dulu dok, soalnya banyak pertanyaan tentang obstetrik. Tadi dokter Alvan ngasih cerita banyak tentang pemakaian pada ibu hamil menjalani spinal sepertinya sesarian ya. Ada pencegahan, ada terapi. Sebenarnya kita pakainya sebagai apa nih dok? Posisi phenylephrine kita mulai dari pembicara kita dulu ya, bintang kita dulu. Siap. Ada pencegahan, ada terapi. Sebenarnya dokter Alvan makanya buat apa? Tapi sebenarnya dokter Pri tadi waktu lagi kita belum online nanya, boleh nggak dibikin polling atau berapa banyak sih audiensnya yang putri dibanding putra? Karena pembicaranya Dr. Alvan. Nanti mungkin kita hitung, Chris. Boleh, Chris. Soalnya yang sebelum-sebelumnya ramai sih 500-an, tapi hari ini membludak 700 lebih. Kayaknya faktor pembedanya dokter. Iya. Faktor pembedanya dokter Alvan ya. Enggak lah, ini pasti karena materinya bagus, ini obatnya bagus gitu. Ya. Oke, silakan dokter Alvan. Ya, terima kasih dokter Aino. Benar, jadi kita memang punya banyak ya pilihan untuk vasopresor pada ibu hamil, terutama pada saat akan menjalani sesar.
spinal induced hypotension adalah suatu hal yang memang kita takutkan ya, dan ini merupakan suatu perdebatan tanpa akhir ya. Jadi penggunaan ini itu, penggunaan cairan, penggunaan left uterine displacement, penggunaan stocking bahkan itu banyak sekali dicoba oleh mereka. Dan seperti saya katakan tadi bahwa tahun 2017-18 ini diterbitkanlah semacam konsensus bersama. Mereka menyatakan bahwa penggunaan vasopresor ini sangat penting untuk mencegah hipotensi. Tapi vasopresor yang mana yang paling baik? Dikatakan paling baik. Tapi sebentar, saya sudah sampaikan Dr. Susilo juga bahwa disclaimer-nya di sini bahwa apa yang kita sampaikan di sini bukan kebenaran mutlak ya. Ya, jadi kalau kita lihat runutan dari paper dari mulai tahun 90 sampai 2024 saat ini ada yang pro, ada yang kontra, dan saya pikir ini hal yang wajar ya. Mungkin yang saya sampaikan di sini nanti tahun berikutnya akan berubah, itu wajar. Penggunaan phenylephrine ini mulai populer sekitar tahun 2000-an karena saat itu dikatakan bahwa phenylephrine memiliki keuntungan dibandingkan ephedrine pada fetal acidosis ya, terkait dengan fetal acidosis. Kenapa ephedrine itu lebih memberikan efek acidosis pada neonatal? Dia terjadi karena placental transfernya. Jadi pada saat terjadi placental transfer, ephedrine ini akan membuat metabolisme dari janin itu meningkat, dan itulah yang nantinya akan membuat asidotik pada neonatal. Dan ini tidak terjadi pada phenylephrine. Jadi takikardi janinnya lebih terjadi pada ephedrine. Makanya, jadi nggak hanya hipotensinya doang ya? Betul. Jadi buat fetusnya juga. Yes. Jadi kita harus ingat bahwa apapun yang kita berikan pasti ada placental transfer. Dan apakah baik atau buruk tergantung dari preparat obat itu. Gitu. Jadi dikatakan fetal acidosis terjadi karena fetal transfer ephedrine yang lebih bebas dan kemudian meningkatkan metabolisme dari janin. Jadi itu keuntungan dari phenylephrine dibandingkan dengan ephedrine. Phenylephrine nggak ada fetal transfer? Fetal transfer ada, tapi dia karena dia tidak mengandung beta, artinya dia tidak meningkatkan metabolisme dari janin tersebut. Jadi keuntungannya itu ya. Kalau secara klinis yang kita lihat apa sih dok? Babynya ya, fetus waktu lahir. Kalau fetal acidosis apa sih yang perlu kita waspadai, dan kalau kita menahan dia tekanan darah tetap bagus, bla bla, memang tetap kita jumpain ya. Pengalaman aja dok. Seberapa berat gitu kalau kita jumpai di Oka? Fetal acidosis kalau pada bayi yang sehat tentunya tidak akan berpengaruh banyak. Tapi ini akan menjadi masalah apabila bayinya sebelumnya memang sudah masalah. Misal pasien-pasien yang lahir dengan prematur, pasien yang lahir dengan ibu-ibu yang preeklamsi, atau memang fetal distress. Nah, kecil gitu betul. ya, Ditambah dengan fetal acidosis karena obat yang kita berikan mungkin akan memberikan dampak pada saat itu. Oke. Dokter Pri kayaknya ada pendapat nih. Iya sih, karena memang multifaktorial ya. Jadi dua obat ini baik yang sering digunakan sebelumnya ephedrine plus istilahnya sekarang newcomernya phenylephrine sama-sama melewati sawar darah plasenta, jadi sebetulnya ya sama-sama berpengaruh juga pada bayi. Tinggal menurut saya sih karena ini multifaktorial ya, nggak cuma obatnya tapi juga tadi kejadian hipotensinya, kemudian bagaimana kondisi bayinya. Jadi memang ya tidak selalu akan sama efeknya untuk tiap pasien. Karena banyak faktor yang akan berpengaruh di situ. Cuman yang saya mau tanya ke Dokter Afan nih, tadi kan disebutkan di presentasinya disarankan untuk profilaksis kan, jadi bukan terapi hipotensi. Gimana deh strategi profilaksisnya, Dokter Afan? Kalau misalnya spinal, begitu pasiennya kemudian baring lagi supine, dan profilaksis juga banyak kan, mulai dari positioning sampai ke pemberian obat ini, apakah langsung diberikan atau ada strategi terkhusus? Oke, jadi profilaktik atau treatment memang tergantung dari kebiasaan ya. Pertama adalah kebiasaan sehari-hari. Apakah saya menggunakan profilaktik? Tapi kalau dibilang disarankan adalah profilaktik. Jadi profilaktik itu sebelum terjadi hipotensi kita berikan. Nah, kapan kita berikan? Dikatakan pemberiannya adalah sesaat setelah anestesi lokal kita masuk spinal, immediate kita berikan profilaktik.
apakah profilaktiknya berupa dosis bolus, apakah continuous, silakan aja, nggak ada masalah. Ya, itu nggak disebutkan dalam Tidak guideline ada masalah. konsensus tadi nggak disebut. Ya, Jadi betul. guideline-nya dari dokter Alfa. Kalau dokter Alvan pakainya apa? Kalau Bolus saya apa? masih bolus. Bolus. Saya Karena masih lebih bolus. praktis ya, Dok? Karena lebih Iya. praktis. Repot sama Firman Betul. pasti. Saya sekalian nanya, biasanya bolus berapa dok kalau buat Gini, profilaksis? literatur dan pengalaman pribadi ya, literatur. Kalau dikatakan yang efektif, efisien, adverse effect-nya kecil itu bolus sekitar 75 mikro. Ya. Agak katakan. awkward ya, Iya, betul. Iya. 75 mikro. Kalau pakai spet yang kecil. Iya. Kalau kita berikan dosis secara continuous, biasanya 50 mikro. Continuous. Kilo per menit. Iya, Per kilo per nggak menit. pakai per kilo. Oh, per- Iya, oh, pakai 50 itu langsung mikro. per menit. Iya. 50 mikro per menit? Eh, Atau jam, per jam? per jam. Ya. Oh, Terus karena kalau itu per menit, iya ya, 50 mikro per menit ya. Jadi kalau saya pribadi karena saya pengen yang gampang, saya kasih aja 75. Kenapa? Karena saya pernah berapa kali mencoba yang 100, Dok. Karena gampang ya, 100. Iya. Ternyata hipertensi. oh. Yang kita mau kan sebenarnya bukan pasien itu menjadi hipertensi, tapi pasien Kembali itu normal kembali tensi. normal, tetap normal, tidak turun. Tapi berapa kali saya pakai memang masih terjadi peningkatan tensi. Iya, itu makanya tadi saya tanyakan karena kalau gaya saya mungkin agak beda, tapi juga ini nanti bisa kecolongan kalau menerapkan gaya seperti ini. Kalau saya ngeliat tuh begitu tren betul. Jadi tren tensinya awal berapa, paca spinal berapa. Kalau paca spinal tadinya awal sebelum di spinal itu 130 120. Begitu diulang tensinya lagi terus langsung 100. Wah, ini entar lagi bakal bisa 90 80 lah itu berikan. Tapi kalau misalnya di spinal baring masih 120 120 lagi, kayaknya belum langsung nih ya. Tapi ya Rexo itu kita nggak tahu kan, karena bisa aja pasiennya hipovolemik begitu telentang, Berubah. autokafal segala macam bisa juga. Bisa Dokter Pri seperti itu. Cuman kadang-kadang kita harus ingat bahwa tensi kita itu tidak bisa continuous ya. Continuous kita perlu waktu untuk melakukan Iya, tensi. betul. Dan kejadian ortokava itu kan udah jelas ada nih ya, jelas ada dan apabila sudah turun itu efek sudah mulai terjadi. Ya mungkin itu style ya, nggak ada masalah. Kita ikutin tren atau kita profilaktik nggak ada masalah. Tapi jadi jatuhnya treatment kalau kayak gitu ya. Ya kalau itu sih nggak tergantung. Hipotensi kan ada definisinya. Iya ya, kalau turun sekian. Betul. 30%. Jadi kan kalau baru dari 120 ke 100 belum dong. Belum. Belum hipotensi. Tapi kalau 90 jelas. Jadi seberapa cepat dia turun Betul, juga itu akan dia. menentukan. Jadi saya melihat itu. Tapi yang kelemahannya bisa kecolongan juga. Monitoring. Monitor. Ya, betul, Kuncian. pasti sih, pasti. Monitoring pasti. Ngomong-ngomong, Dokter Susilo kan sering low dose ya, Low dose. spinalnya dulu 6,5 ya dok? Iya. ya? 6,5 Masih miligram. pakai nggak kalau ini? Nah, jadi gini, 6,5 loh. saya tiba-tiba teringat tahun 2017, saya mengadakan penelitian dengan Dokter Bisma sekarang di Malang, penggunaan atropin intratekal. Saya pikir selama ini kan walaupun hampir ya tidak banyak lah pasien yang mau muntah, tapi masih ada gitu. Saya kepengen, kan kita selalu ingin yang terbaik buat pasien. Jadi saya ubah, nggak jadi 6,5 miligram lagi. Oh. Kawan-kawan, halo. Oh, update ya, ada Udah update. berubah. Lupa cerita. Rupa ramuan nih, rupa ramuan. Karena Jadi, ramuan baru, nggak tambahan pakai, baru, ingredient baru. fentanyl lagi. Terpaksa dosisnya saya naikkan karena 6,5 miligram ternyata nggak cukup ya. Pakai 6,5 tuh kan pakai fentanyl dulu ya. Iya. Sekarang 8 miligram kayaknya cukup Total ideal. volume jadinya? Total volume 8 kan 1,6 ya. Tambah 100 mikro 2 cc. SA, 2 cc, MO-nya 50 mikro. Sekitar 2 cc sampai 2,5. Iya, itu hasilnya baik. Tapi ya gitu, ada fase hipotensi. Jadi saya menggunakan. Oke, dokter pakainya profilaksis juga, abis obat masuk? Enggak atau juga. gimana? Seperti dokter Pri. Oh, yang lihat modern. tren, saya suka lihat tren. Makanya jadi kelemahannya lihat tren itu habis final kita nggak bisa jalan. Nggak bisa nonton TV. Tungguin sampai pasti betul. Karena emang benar dokter Pri bilang, kadang-kadang seketika, kadang-kadang butuh waktu. Nah ini kalau kita kecolongan, gagal kita rencana kan pengennya enhance recovery. Karena begitu tensi drop, pengaruh semua tuh. Iya, Otak tangan pengaruh, semua. otak pengaruh. Pasien nggak nyaman. Iya. Ini dokter Susilo nyebut enhanced recovery, saya langsung nyambung nih, ada pertanyaan dari dokter Jenny Sarah Mandang. Terima kasih dok. Ini nanya langsung ke ERAX dok. Oke. Pada ERAX, apakah ini jadi first line kalau hipotensi? Menurut dokter gimana praktisi ERAX? Ya, ini pendapat pribadi. Dokter Alvan udah jelasin panjang lebar, nanti mungkin dia bisa ditambahin. Saya suka banget pakai
Venerin, biar seneng ya sponsor. Dari tadi nggak pernah disebut sama dokter Alfa. Cuma satu sih yang jualan di sini ya. Iya, iya mesti bisa multi. Itu ternyata saya suka banget dengan pengertian cepat terkontrol tekanan darahnya tanpa tahikardi. Iya. Kan kita nggak nyaman tuh kalau pasiennya tahikardi, coba pasiennya kan rasa nggak enak tuh. Dan sometimes dia bilang ya, Bilang, kok saya iya jadi kok jadi berdebar-debar. ngos-ngosan gitu. Ya. Kalau dokter Alvan Oh iya, gimana? nah, Dalam yang- konteks ERAX nih dok. Dalam konteks ERAX ya. Jadi kalau ERAX jelas kita nggak boleh hipotensi. Yes. Ya, jelas. Itu Kaskadenya iya. jelek banget, udah hipotensi, mual, Iya. dyspnea dan lain Iya. sebagainya. Jadi bagaimana kita mereduksi hipotensi? Jadi sebenarnya sama kita apapun vasopresornya oke, tapi kenapa saya suka juga sebenarnya pribadi? Karena kalau kita lihat perubahan anatomi fisiologi wanita hamil, takikardi itu suatu hal yang sudah sering terjadi, ya. Coba kita lihat pasien kita. Kapan sih kita dapat wanita hamil yang heart rate-nya 70 gitu. Jarang sekali, pasti biasanya 90 gitu. Dan phenylephrine itu punya tempat, sangat punya tempat. Benar kata Dr. Susilo, dia meningkatkan MAP, meningkatkan sistolik tanpa meningkatkan heart rate. Dan ini sangat-sangat berguna kalau menurut saya. Jadi Ambil banyak jadinya ya. tempatnya. Iya. Ini kita nyambungin. Iya dok, Enggak. nambahin apa? Ini Enggak. soalnya dari dokter Nur Hajria Brahmi nih. Ini menanyakan masih nyambung yang tadi. Tadi kan semua bolus, profilaksis bolus. Beliau menanyakan kalau profilaksisnya infusion, baiknya kapan? Kan dokter Pri punya pengalaman? Saya enggak, kalau infusion saya jarang make. Karena tadi lebih ribet soalnya. Iya. Lebih sering bolos-bolos, tinggal tadi antara 50, 75, 100 ya itu tinggal tergantung. Yang jelas pengalaman saya 100 itu mirip ya kayak kalau kita ephedrine 10. Oke. Mirip 10 seperti miligram, itu. iya. Nah, buka perbandingan ya biar teman-teman tahu semua. Jadi kalau pakai 100 kayaknya emang langsung ya. Hebat banget gitu ya. Iya. Ya, yang jelas kalau mau titrasi ya harusnya sih tadi dampak yang kenaikan yang mencengangkan kita juga bisa teratasi juga. Cuman yang effortnya nambah kan dari Iya. awal. Nah, cuman saya belum punya Setup. kapan mulainya saya belum punya pengalaman itu. Kalau onset drip, Apa? kalau di drip onsetnya gimana? Sama. Jadi Sama ya? jadi sekitar 40 detik dikatakan ya, itu sekitar 1 menitan itu sebenarnya sudah bekerja. Nah, itu sebenarnya ada di guideline. Ada di guideline. Jadi di guideline itu dinyatakan Bahkan apakah dianjurkan itu, ya? betul, Iya. infusion itu diberikan sesaat setelah kita melakukan spinal. Kenapa seperti itu? Kalau kita bilang profilaktik bukan berarti bahwa sebelum kita apa-apain terus kita infuse gitu kan. Iya. Kita kan maunya mengencounter kan. Iya. Kita melawan vasodilatasi. Nah, kalau kita berikan jauh sebelum spinal diberikan kan Spinalnya nggak dapat. iya, udah Oh, terjadi tambah hipertensi naik. dulu ya. Jadi Iya, itu iya, tadi dibilang sesaat setelah kita berikan spinal start infusion. Oke. Gitu. Terus ini dokter Arifiansyah nanya, masih ngomongin continuous infusion nih dok, berapa lama kita boleh kasih? Apa sepanjang operasi atau kita berhenti atau menurut dokter gimana? Ya kalau sudah terfiksasi spinal istilahnya ya, sudah tinggal udah terfiksasi saya rasa nggak perlu lagi. Iya. Udah stabil gitu ya tekanan darahnya ya? Iya, karena saya lupa nih durasinya phenylephrine berapa. Tapi yang jelas nanti vasodilatasi bukan cuman sampai di situ doang, habis itu udah selesai. Kalau kemudian kita, nah dan ada faktor lain juga sih, faktor operasi juga mempengaruhi. Iya, Tapi habis itu ya itu udah nggak bernambah dilatasi lagi vasodilatasinya. Yang kita repotkan Setelah fiksasi. betul, ya, setelah sudah nggak bertambah, jadi Udah dosisnya stabil udah ya. cukup. Nah, udah badan juga sudah menyesuaikan lagi. Iya. Yang bikin hipotensi kan karena sudden vasodilatasi. turunnya dilatasi. Makanya kalau vasodilatasi pelan-pelan, badan juga kompensasi sebetulnya. Oke. Nah, spinal Makanya ini dulu 6,5 miligram itu kayaknya saya lihat. ya Dia mungkin nggak jadi terlalu. lebih lambat Betul, jadinya. efek vasodilatasi nggak Jadi terlalu. pasiennya lebih bisa mengcounter. Dan makanya teman-teman kan bilang epidural lebih nggak hipotensi. Siapa bilang menit ke-20 kalau emang lidokain ya Ada lah. berat juga, Iya. hipotensi juga. Kan tetap Cuman nggak vasodilatasi. 20 menit dong gitu ya, sampai Dia dia ke butuh puncak waktu. efeknya begitu. Iya, oke. Nah, ingat bahwa kenapa terjadi spinal induced hypotension pada wanita hamil ini, kita ingat bahwa ada bayi ya. Ya. Jadi begitu bayi lahir Hilang. terjadi backflow auto Iya. transfusion Transfusionnya betul. itu cukup dan kadang-kadang kita tidak perlu lagi menggunakan vasopresor gitu. Jadi begitu sudah bayi lahir
kita lihat lagi nih masih perlu apa enggak. Kalau enggak kita nggak perlu lagi. Membuat bolus lebih Teruskan. menarik. Ya kan? Betul, Lebih betul. karena mungkin abis itu kita Simple. nggak perlu Dan- lagi ya. Dan misalnya tiang infusnya mesti nambah atau mesti ada infus pump. Tapi ingat ya, kalau bolus itu kan dia bekerjanya cepat nih. Betul. Cepat kerja, cepat hilang juga. Durasinya Jadi pendek, kita jangan kaget kalau loh kok turun lagi Iya. tensinya Iya. kayak gitu. Karena memang secara begitulah farmakologinya evaluasi. gitu. Ya, gitu. hemodinamiknya belum teratasi, Betul. masalah belum teratasi masih. Tapi ini sekali lagi ini konteks untuk hipotensi pasca spinal, bukan yang lain. Oke, masih Dokter Arief menanyakan apakah bisa dikombinasi dengan vasoaktif lain? Menurut Dokter Pri gimana? Misalnya hipotensi nih, kita abis spinal hipotensi, kita kasih phenylephrine nggak naik, kombinasi nggak? Atau tambah lagi? Atau gimana? Ya kan penyebabnya nggak cuma vasodilatasi, bisa juga karena hipovolemik. Hipovolemik kita peras sampai segimana nggak akan naik-naik. Kedua, autokafal kalau yang sesar, autokafal yang berat ya apa nggak bisa diapa-apain juga. Jadi multifaktor ya pendekatannya. Multifaktor. Karena memang penyebab hipotensi multifaktor kok kalau kita bicara tentang persalinan atau sesar. Enggak nih ke arah obatnya kayaknya. Nah, kalau- perlu nggak diganti? Atau ditambah? Enggak, tergantung konteksnya dok. Jadi Iya. nggak bisa Iya, sama nggak. rata Masing-masing karena Iya. akan beda ya? kalau spinal bukan ibu hamil sama juga tadi volume juga Iya. sama juga. Jadi sebagaimana kita meresusitasi Iya, pasien jadi- ya, semuanya kita pikirkan. Tapi kalau kita tambah terus ada maksimumnya nggak nih? Bolus. Tachyphylaxis tadi kata Dokter Alvan nggak ada. Nggak. Berarti kita boleh lanjut Nah, aja. infusion aja kan kita. Ya. Iya, bisa lanjut aja. terus ya. Jadi kita titrate itu efek. Iya. Tapi kalau beberapa kali kemudian nggak berefek, pasti ada faktor lain. Betul. Iya, Nah, kalau itu. hipovolemia Ada. terlalu Saya- hebat. saya pernah waktu apa ada itu. perdarahan yang Pasien hebat. Pak mau GA dok, induksi biasalah pakai obat propofol biasa segala macam, tensi drop sampai 50 sistolik, nggak naik. Aduh. Yang ada waktu itu vasokonstriktornya ephedrine, nggak naik juga sampai 50 mili sampai ya kira-kira 50 miligram Iya. ya. Nggak Oh, naik. udah banyak Ada banget. faktor lain rupanya. Ada penyakit lain hipotiroid yang tidak Ya, terdeteksi. oh pas dibius Makanya habis itu hilang. saya selalu kalau ada Iya. pasien dengan masalah tiroid coba cek dulu ya, jangan. Dan pasiennya nggak bilang-bilang kalau dia pernah Atau operasi dia nggak tiroid. ngerti juga. Nggak Atau bilang. ini kan ini nggak Dia bilang. nggak bilang kalau pernah operasi. Jadi rupanya hipotiroid subklinis. Kemungkinan kalau dicek harusnya dia low, harusnya diterapi dulu. Nah, ini langsung kita bius. Ya begitu kena biasa nggak apa-apa, begitu kena obat berubah Hilang. kan semuanya. Iya. Betul. Oke, ya. Kadang ini terjadi. Ya tentunya kalau kita udah sampai ke situ ya pasti kita udah memikirkan pasang CVC, pasang Betul. topangan lain. Jadi kembali ke hati-hati. Nggak apa istilahnya? Hal yang seharusnya terjadi tidak terjadi, obat yang harus bekerja nggak bekerja, something wrong lah, kalau harus cari yang lain lagi. itulah Tapi tidak menutup kemungkinan kombinasi ya, Dokter Ya, Aing. ya. Dan itu ada di guideline bahwa pemberian kombinasi dengan vasopresor atau inotropik lain sih oke, nggak ada masalah. Cuman konteksnya benar. Ya, konteksnya Kita harus beda. lihat Apa dulu penyebabnya? ini kenapa nih, jangan-jangan kardiaknya problem lah atau apa. Jadi Akhirnya saya tambahkan obat lain. Jadi Adrenalin. Baru nyala. Resustasi itu paling jadinya. gampang Iya. kena. Ya kan Iya, sesuai iya, algoritma, tensi drop ini ya kan adrenalin tempatnya kan tinggal pemberiannya mau sebutan atau intravena ya ada di algoritma CLS itu juga. Oke. Nah ini Kok nggak ada pertanyaan ICU sih? ada nanti Ada, dong. oh, Kita isi. masih Oh, bahas taruh di belakang. obstetrik. Save the best. Karena dia operatornya ya. Iya. Dia yang arahin. Ini pertanyaan tentang pasien obstetri masih, tapi kalau dengan kelainan jantung nih, misalnya dia punya akut coronary syndrome, ini pertanyaannya anonim. Akut coronary syndrome, mana yang lebih baik? Ephedrine, phenylephrine, atau norepinephrine? Jadi pemilihannya bagaimana? Mungkin kita mulai dari Dokter Alvan dulu. Saya bilang bahwa phenylephrine ini punya tempat yang luas pada pasien-pasien jantung, ya. Oke. Kenapa begitu? Karena pasien dengan penyakit jantung ini kita terlepas dari severe ya, yang sangat severe. Misalnya coronary artery disease-nya sangat severe, mungkin kita juga harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena dengan tidak adanya beta, dia mengurangi beban sebenarnya. Kalau kita beta, kemudian kronotropiknya dia bekerja cepat, maka konsumsi oksigen pada jantung itu akan meningkat kan. Ya. Sedangkan di sini dia tidak ada betanya, jadi dia lebih lebih menguntungkan dari sisi metabolisme jantung. Kalau saya bicara dengan dokter Vida nih ya, untuk kasus-kasus jantung memang sangat menguntungkan. Tapi dosisnya sekali lagi kita harus titrasi, Ya. ya, karena terlalu besar. Kalau ada bisa satu jebret paper Iya. jebret coronary Koroner juga spasm, Iya. gitu. Jadi bijaklah dalam menggunakan dosis. Keren nggak? Bijak lah. Ya iya kan obat ini nggak cuma venokonstriksi, arteriokonstriksi juga.
Iya. semuanya. Jadi kita, SVR nih kan, Pad- naik semua. pada akhirnya yang penting adalah kita monitor ya, kembali ke kita memonitor, kita memberikan obat, efeknya mesti kita lihat. Dan mungkin kalau memang ibu obstetri itu dengan kelainan jantung, kita harus pasang advance monitoring ya dok. Bisa jadi. Untuk bila memang cukup berat Sesuai kondisinya indikasi gitu lah. ya. Iya, balik-balik. Oke, ini pertanyaan tentang obstetrik banyak banget tuh. Kita lanjut lagi ya, lompat Ini dikit gara-gara tentang dua sih ya. Iya. Satu aja kita Alvan aja. oksitosin dok. Ada pertanyaan tentang oksitosin. Ada interaksi nggak dengan phenylephrine dengan oksitosin? Dari penanya ini dikatakan ada interaksi di mana terjadi penguatan kerja oksitosin. Oke, dokter Pri punya pengalaman nih. Bukan. Kalau dari komponen farmakodinamiknya ya iyalah. Pasti dia kena Cuman ya. kan oksitosin kalau sudah banyak keluar, Iya. Ya. udah fase Umumnya stabil, kita gunakan jarang tabrakan istilahnya. Jadi penggunaan oksitosinnya seperti biasa aja ya, nggak perlu adjustment dosis oksitosin 2 ampul tetap kita kasih. Dan apakah ada gangguan aliran darah ke rahim? Misalnya organ penurunan perfusi, menurut dokter ada nggak? Bisa ya, Gangguan bisa nggak. aliran darah. Tergantung kondisi pasiennya bagaimana. Iya. Dosis yang kita berikan. Dan itu bagaimana? Yang mana nih? Terserah semuanya boleh. Gangguan aliran darah ke rahim. Kan narasumbernya Gangguan ini. aliran darah ke rahim. Nah, Kayaknya ini ada memang ada penelitiannya. filosofinya. Iya. Enggak, ini memang ada penelitiannya. Bukan filosofi saya nih. Ada penelitiannya. Kalau mereka membandingkan antara beberapa vasopresor untuk aliran darah, mereka mengukur fetal perfusion pressure. Sebenarnya sudah ada tadi. Memang paling bagus fetal perfusion pressure-nya menggunakan ephedrine karena selain vasokonstriksi dia ada daya dorongnya juga kan. Iya. Oke. Jadi tapi sering tidak konsisten. Dan tadi kalau placental transfer dia menimbulkan efek pada neonate. Kalau phenylephrine dikatakan dua yang bisa meningkatkan fetal perfusion pressure, phenylephrine dan ephedrine, dan itu tidak ditemui dengan vasopresor yang lain. Oke. Nah, jadi bagus ya digunakan untuk meningkatkan aliran darah di plasenta. Kalau autoregulasi itu berarti di rahim kan Jelek, nggak emang nggak ada. seperti Iya. ya. Berarti benar-benar akan mengikuti bagaimana tekanan darah. Tekanan darah. Betul, mengikuti tekanan darah ibu. Jadi dia udah nggak ada autoregulasinya karena memang hilang kan otot mulu darahnya karena tergantikan oleh trofoblast. Ya, cuma saya mau counter tadi kalau dibilang hanya ephedrine sama phenylephrine doang yang bagus efeknya. Menurut saya sih NA juga sama balik aja. dosis. Balik lah. Ini konteksnya fetal perfusion pressure, bukan artinya aliran darah keseluruhan ya. Betul. Menurut saya sih harusnya kalau nggak salah ada, cuma saya nggak hafal. Saya bukan karena bukan bidang saya nggak ngamalin untuk referensi. Tapi seingat saya sih harusnya NA juga punya potensi yang sama. Semua obat-obat yang bekerja dengan komponen alfa 1 ya punya. Tinggal bedanya kan tadi yang satu betanya kuat, yang satu enggak, yang satu nggak punya sama sekali. Itu aja bedanya. Ya. Dan memang boleh loh, NE di maternal itu boleh. Ya. Jadi bukan artinya tidak boleh. Ya. Tapi Bahkan memang belakangan ada penelitian yang betul, makanya. banyak metaraminol, NE, bahkan epinefrin pun itu Mefentramin ada. juga ada. Iya. Obat yang Digunakan memang. Cuman kita kan melihat satu persatu perbandingannya gitu aja. Dan kita lagi bahas ini soalnya. Iya. Cuman khawatir statement tadi cuma Oh ini iya. itu maksudnya. Karena Karena nanti vasokonstriktor lain. benar nggak bisa dipakai gitu. Iya, Bukan. bukan. Ini hanya perbandingan saja, perbandingan gitu. Pada akhirnya sih apapun yang jadi ketika hipotensi yang paling dekat Betul, dulu yang aja ada di- available asal tidak hipotensi ya. Tadi Betul, dokter Alvan meng-highlight pentingnya apalagi kalau kita erax jangan sampai ada Iya, hipotensi sama sekali, itu yang kita mau cegah. Lanjut ke pertanyaan dokter Citra. Nah, ini tentang efek samping phenylephrine, bradycardia. Apakah pernah terjadi dok ekstrim bradycardia setelah phenylephrine? Dokter pernah sampai berapa? Berapa yang kita toleransi? Terus kalau terjadi treatmentnya apa? Dokter Pri. Oke. Kalau saya selama jantungnya sehat mah nggak dapet tuh yang bradikardi sampai berat ya. Pernah, tapi dia juga mengkonsumsi entah itu alpha blocker atau alpha agonis, alpha 2 agonis atau beta blocker. Sehari-hari ya, jadi dia Ya, jadi minum memang. soprol, Jadi pada clonidine kondisi gitu seperti ya. ini mungkin akan enhance lagi. Karena memang sebenarnya itu refleks akibat return venous return yang meningkat, ya iyalah baru reseptor bekerja seperti itu. Ya memang tidak bisa sama pada semua pasien, tapi yang jelas kalau jantungnya sehat insya Allah nggak masalah. Oke. Jadi kalau pasiennya juga dengan
bradikardi, tekanan darah tetap stabil juga kita nggak treat? Iya. Atau perlu dikasih SA nggak? Nggak usah. Nadi, Nggak ya? saya nadi 50-an Semua masih sepakat oke ya? Iya, selama saya malah tensinya. 45 tapi tensinya masih 110. Ya betul, setuju. Jadi yang penting Oke aja tuh. cardiac output kalau saya Iya, bukan hanya Iya, nadi. yang penting kardiak output. Dan biasanya dia efeknya transien ya, juga bukan Setuju. bradikardi Iya, dan betul, tetap bradikardi gitu Kita kan di dia kan. durasinya pendek. Nah, durasinya. Ya nggak apa-apa lah anestesinya takikardi sebentar. Iya, itu supaya alert. Iya, iya, iya. Ya, bahwa itu kita satu yang yang penting kita tahu adalah status volume pasien ya. Jangan lupa bahwa bradikardia, penurunan cardiac output itu akan mudah terjadi kalau pasien kita hipovolemik itu. Jadi kalau pasien kita cairannya masih cukup, sebenarnya nggak ada masalah, malah untung sebenarnya kalau kayak gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir. Oke, jadi ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Dokter Isngadi. Oh. Siapa mau jawab? Dokter Susilo aja. Bukannya dia jawab. narasumber. Dokter Susilo aja jawab ya. beliau narasumber Harusnya loh. Dokter Iya. Isngadi yang jawab ya. Iya. Suruh. Jangan nanya ya. Pertanyaannya Jangan susah nanya. nih dok. Iya. Pertanyaannya ilmiah banget nih dok. Ya udah biar dia Dia jawab sendiri. Bisa ya kita invite Cup, ya? Cup, Dokter bisa Isngadi? di-invite, Cup. Dokter Isngadi jangan bertanya dok, langsung dijelaskan Coba saja. kita sambil minta tolong ke tim IT kita. Bang Ucup, coba kalau bisa pengen Dokter Isngadi. Harusnya Dokter Isngadi sudah bisa unmute, Dok. Oh, udah ya. Oh udah ya? Dokter Isngadi tanya Halo, sendiri, Dok. jawab sendiri. Dokter cerita nih tentang hasil penelitian multicenter di Nah, Indonesia. itu Silahkan dok, dong. boleh sharing dok. Ya. Wah, selamat siang, apa kedengaran suara saya? Jelas dengar banget jelas. dok. Paling keren. Ya, ini saya atas pesan Dokter Susilo sebenarnya ini. Jangan disebut. Ya, atas pesanan Dokter Susilo saya masuk. Jadi kalau tadi pertanyaan saya kan berdasarkan penelitian multicenter yang telah dilakukan di Indonesia dari Obstetrik Anestesi Indonesia, yaitu penggunaan phenylephrine profilaksis untuk menjaga hipotensi akibat spinal anestesi pada seksi sesarian. Nah, berdasarkan data yang didapat dari multicenter itu, efektif dos 50 itu diketahui 30 mikrogram dosis intravena bolus. Diulang tadi agak putus sedikit. Jadi ED 50. ED 50-nya 30 mikro Efektif dos 50. ya, intravena bolus sesaat setelah spinal anestesi. Sedangkan ED 90-nya itu ditemukan 150 mikro. Nah, tadi pertanyaan 150 mikro untuk ED 90. Nah kita pakai yang Nah, mana? makanya dari data itu saya bertanya tadi kepada sejawat sekalian narasumber, mau disarankan berapa dari narasumber dari berdasarkan ED 50 dan ED 90. Itu terbukti seperti itu di Indonesia. Jadi memang bervariasi antara di Malang dan di tempat lain itu bervariasi. Kalau ada juga yang bilang 75 sudah mulai tensinya sangat tinggi, 150 sampai seperti yang dikatakan Dr. Alvan menyebabkan hipertensi, tapi di Malang tidak ada yang seperti itu sampai hipertensi. Karena ED 95-nya sendiri ternyata 165. Jadi kondisinya Iya. jadi berbeda. Jadi karena berbeda maka analisa kami kan analisa Indonesia. Berdasarkan Indonesia seperti itu. Jadi disarankannya bagaimana? Itu. Kemudian kalau kejadian bradikardi dari penelitian ini, bradikardinya jarang sekali. Dan kalau terjadi bradikardi itu biasanya terjadi akibat dosisnya yang tinggi. Dan pemberiannya dilakukan secara cepat. Tapi kalau pemberiannya pelan, dia tidak menyebabkan bradikardi. Itu beberapa hasil penelitian. Kemudian tadi yang kalau kaitannya dengan pH, itu kan secara multicenter pH umbilikal tidak diperiksa, tapi di Malang kami melakukan penelitian sendiri pH umbilikal plus tensinya tensi yang arterial lain itu memang didapat ya. Jadi continuous tensinya itu didapatkan bahwa ada hubungan antara peningkatan dosis phenylephrine
dengan pH arteri umbilikal. Semakin tinggi dosis phenylephrine yang diberikan, pH-nya menjadi semakin baik, tidak asidosis. Tapi semakin rendah semakin asidosis. Jadi itu mirip dengan pemberian ephedrine. Akan tetapi perbedaan pH tersebut tidak menyebabkan perbedaan Apgar score pada bayi yang dilahirkan tersebut. Jadi secara klinis tidak bermakna. Demikian Dr. Susilo, saya sudah melaksanakan tugas dan permintaan Dr. Susilo. Terima kasih. Datanya kan. Tadi belum terjawab jadinya pertanyaan Dr. Is. Apa tuh? Yang Dosis. dianjurkan ya. Dianjurkan. Antara 30 sampai 150. Pribadi aja nih. Iya, kita dalam forum ini tidak bisa mengatakan bahwa Yang paling baik yang paling mana. baik seperti apa. Sekali lagi akan kita harus lihat kan kondisi pasien kita. Hipotensi pun kita tidak bisa. Tapi jangan Isngadi jangan dimarahin. Kesannya nadanya marah. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa dosis 7,5, dosis 10, 12,5 itu memberikan efek hipotensi yang sama kan seperti itu. Kita masih punya banyak faktor-faktor yang lain seperti kalau ini berat badan bayi, status hipovolemi, terus kemudian status takikardia atau tidaknya pasien itu menyebabkan outcome yang berbeda. Sama halnya dengan obat ini mungkin. Jadi kalau kita diminta rekomendasi yang aman untuk seluruh Indonesia memang agak sulit ya. Kita tetap harus tetapkan range, ya tetapkan range batas aman lah. Kapan kalau kita terlalu rendah 40, 30 ke bawah mungkin tidak efektif, mungkin di atas 150 juga memberikan dampak hipertensi yang tidak tertangani mungkin itu. Pengalaman saya sih bilang, pengalaman ya, sangat rendah tuh ya di level evidence base. Oh iya, level 5. Iya. Jawabannya kalau saya 100 mikrogram, tapi seperti yang Dr. Pri sampaikan, ketika ada tren saja tensinya turun, belum sampai hipotensi kita berikan, tidak menyebabkan hipertensi. Dia hanya akan kembali ke tensi sebelumnya yang pengalaman saya. Belum banyak sih, baru 2 tahun lah kali. Atau bisa juga ternyata segitu kurang, jadi tensi turun bisa juga. Tadi yang dijelaskan Dr. Isngadi itu data untuk profilaksis bukan ya? Iya, Profilaksis. Efektif dos 50-95. Kalau bicara orang farmako sih mestinya dipakai 95 ya. Iya. Cuman kenyataan lapangan 150 juga saya nggak akan tega sih ngasih 150 gitu. Karena belum turun. Itu masih di 90, 95 160. Iya. Ya memang kalau dari ini ada algoritma yang lama ya di buku yang lama. Itu kalau bolus yang antara 50 sampai 100 menurut saya sih saya rasa masih bisa digunakan ya. Saran yang lama ini saya rasa sih masih begitu. Saya untuk ngasih lebih dari 100 juga kayaknya nggak tega dok. Belum. Dan itu juga ada di dalam range ED50, ED90, 50 sampai 100 mikro. Cuma kan tadi kalau kita bicara ilmiah mestinya dipakai ada yang 95. Iya. Nah, karena jelas tuh pada 95% populasi bereaksi nggak cuma 50. Jadi kan lebih pasti. Cuman memang konteksnya banyak sih yang pengaruh faktor confoundingnya banyak ya. Apalagi sekarang kita kan erax. Iya. Pasien minum 2 jam sebelum operasi. Iya. Jadi kemungkinan dehidrasi nggak ada. Makanya tadi data itu kayaknya data yang masih hipovolemik itu sebetulnya. Takutnya ya. Takutnya seperti itu. Iya. Ya nggak apa-apa, tapi itu kan penelitian. Tapi diskresi ya. Itu kan Kan kita penelitian. diskresi aja nggak apa-apa kok. Jadi sekali lagi kembali kita Atau kembali kalau perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan yang 95. Siapa tahu memang benar. Iya. Tadi 95 165 mikro ya. Ya, tapi kan paling tidak itu dasar untuk ya kita buktikan aja. Iya. Siapa tahu memang benar. Iya, Sebetulnya benar atau mundur lagi Ya, kan nggak tahu kita. Nah, tadi sudah disampaikan adverse effect-nya kan ya, atau belum tadi Dr. Isngadi? Belum, Dr. Isngadi belum menyampaikan kan ya? Karena untuk memaintain tekanan darah itu kita tidak boleh lepas dari adverse effect-nya kan, adverse effect-nya. Kita bagus, tapi adverse effect-nya hypertension misalnya, atau adverse effect-nya bradikardi gitu misalnya, atau hal-hal yang lain, nausea, vomiting, atau hal sebagainya. Itu juga harus menjadi pertimbangan kita. Bagus, tensinya stabil, namun side effect-nya keluar. Itu kan bukan hal yang kita inginkan juga gitu. Oke, jadi ya ini mah balik lagi kita monitoring, titrasi terhadap evaluasi. efek, dan setiap pasien pasti akan berbeda gitu ya. Dan ini masih keputusan bedside. masih konteks sesar kan ya. Iya. Karena saya pernah kalau ngasih di atas 100 pernah, 200 mikro, 300 pernah, tapi memang pada kondisi shock yang lain. Bukan yang ini. Oke. Dia kalau geriatri suka mudah banget tuh. Ya. Mungkin bisa lebih dari 100. Mudah untuk hipotensi Iya, maksudnya hipertensi ya. setelah spinal. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir di
adegan obstetri. Obstetri memang pertanyaannya tentang PEB, Dok. Saya rasa ini perlu. Ini obstetri juga. Iya, ini terakhir tentang obstetri ya. Habis ini saya boleh. Ya jangan. Di kontraknya jam 12. Pertanyaan tentang kadang PEB pasien hipotensi, walaupun PEB mungkin tekanan darah lebih tinggi, tapi ternyata hipotensi juga, plus operator minta diberikan metergin, walaupun sebenarnya indikasinya tidak terlalu jelas. Apakah pada kondisi ini udah PEB perlu dikasih metergin? Apakah kita lebih baik pilih phenylephrine atau ephedrine atau sama aja, Dokter Alvan? Apa ada pendapat? Oke. Preeklamsi, dari banyak sekali center mengatakan bahwa preeklamsi itu sendiri karena NO-nya itu memang depleted ya, jadi dia vasokonstriksi tidak mudah terjadi hipotensi. Nah itu sudah established. Oke. Namun kalau terjadi hipotensi itu membahayakan, ya karena dia sangat dependent terhadap MAP ibu. Dia itulah yang menjaga bayi tetap oke karena hipertensinya itu flow-nya. Begitu terjadi vasodilatasi, hipotensi pada ibu akan memberikan efek yang buruk pada janin. Jadi dikatakan bahwa kalaupun kita harus memberikan vasopresor, kita titrasi dosisnya. Mungkin kebutuhannya lebih minimal dibandingkan pasien-pasien yang tidak preeklamsi, itu satu. Terus yang kedua terkait dengan ergot tadi ya, metergin. Sebenarnya dia enhancing. Betul, ada di slide juga bahwa dia enhancing. Jadi dia meningkatkan efek vasokonstriksi dari si phenylephrine tadi. Jadi harus sekali-sekali mesti disebut phenylephrine. Ya dari sekarang phenylephrine aja biar senang. Efek dari phenylephrine ini. Jadi kita harus sangat hati-hati dalam menggunakan ini karena si ergot saja, si methylgonophin aja itu memberikan efek yang nggak enak ya, vasokonstriksi, kita bisa nyeri kepala, terus kemudian rasa tidak nyaman di dada, apalagi kalau kita tambah dengan vasokonstriktor yang lain gitu. Kalau kita mau pilih ya sebenarnya mana aja asal kita titrasi dosisnya gitu. Pemberian yang bener metergin gimana sih? Iya, kalau pada kasus ini sebetulnya nggak indikasi. Bukan itunya apa namanya? Bolus. Cara bolusnya. Cara pemberiannya. Bolus berlahan. Dalam waktu? Saya lupa itu dia berapa. Tapi bolus berlahan memang. Kalau udah Dokter Alvan mungkin ya perlahan seperti Dokter Alvan aja. Dokter Alvan yang tahu. Sebetulnya kita bisa bahas bukan itu ya. Karbetosin lebih bagus sebenarnya. Saya sponsornya nggak paham. Tapi dia. Kenapa ya harus menggunakan di kombe metergin ya? Saya juga bingung tadi. Iya, mungkin indikasinya kurang pas. Kalau memang kontraksinya nggak bagus kali ya, masih ada tempatnya atau kita itu second line memang, second line. Kita masih punya oksitosin, oksitosinnya dibolus dulu. Yes. Nah, ini malah bahas ini ya. Ya sedikit lah. Kadang-kadang kita cara memberikannya juga kurang tepat. Oksitosin pun kita berikan setelah bayi lahir, terus kemudian itu kan kalau kita berikan secara continuous yang pelan, baru jalan, nggak nyampe. Yang sekarang rekomendasinya kan ada dosis bolusnya juga. Jadi di ERAS ada tuh. Betul. Combine dosis bolus dengan infusion. 1 unit untuk pasien-pasien yang elektif, 3 unit untuk pasien-pasien yang in labor. Jadi menguasai sekali. Terbukti. Nah itu jadi kombinasi antara bolus dulu, terus kemudian continuous infusion. Dan bila sepanjang itu ada hipotensi, baru kita tata laksana sesuai apa yang keluar gitu ya, Dok. Oke, siap. Terima kasih banyak, Dokter Alvan. Kita belajar banyak banget hari ini tentang obstetri. Kita lanjut, kita geser ya ke bedah saraf, soalnya banyak juga nih pertanyaan. Ada 2 ahlinya di sini yang sering mengerjakan kasusnya. Mengenai penggunaan phenylephrine pada bedah saraf, ada jurnal yang mengatakan ada peningkatan CPP dan kemungkinan meningkatkan tekanan intrakranial juga. Menurut Dokter Pri gimana? Ada lagi yang sudah membuktikan bahwa kalau memang blood-brain barrier masih bukan blood-brain barrier, autoregulation-nya masih intact, pemberian phenylephrine itu akan dikompensasi juga sehingga cerebral blood flow-nya akan tetap. Oke. Menariknya di situ tuh. Selama autoregulasinya intak. Jadi bukan TBI cedera kepala apa. Gitu dia. Dan juga selama biusnya juga nggak kebablasan gasnya. Iya. Iya benar. Tapi bahkan pada keadaan TBI bisa dipakai nggak, Dok? Bisa. Dengan pemantauan gitu-gitu berarti. Nggak, yang jelas gini, untuk TBI yang paling menakutkan itu justru hipotensi ketimbang hipertensi. Jadi jangan sampai hipotensi, outcome-nya akan buruk.
Kalau dokter Pri lagi operasi nih, udah saraf, terus intraoperasi mulai ada hipotensi, pilihan yang biasa dokter pakai apa? Ya semua vasokonstriktor bisa dipakai. Sekali lagi nomor satu cegah jangan sampai hipotensi, apalagi pada saat induksi. Nah itu faktor paling krusial. Bahkan kalau TBI yang disertai oleh multiple trauma, obat yang bisa meningkatkan tensi saat induksi mungkin malah dipilih ya. Oke. Itu satu. Jadi sedapat mungkin jangan hipotensi. Sehingga pada saat kita induksi menggunakan propofol katakanlah pelan, bener, harus pelan. Dan memang betul yang bikin tensi drop saat propofol masuk karena kita langsung bush gitu. Iya, kebiasaan. Yang kalau kita baca literatur harusnya nggak gitu. Harusnya bisa sampai 2 menit itu baru benar. Dan itu tensi benar-benar nggak drop. Kedua, faktor lain tadi kalau misalnya multiple trauma ada hypovolemic shock, hemorrhagic shock itu juga harus diatasin. Bahkan sebelum induksi sudah diatasi dulu. Nah kalau semua sudah tapi masih terjadi, ya kan paling sering memang akibat faktor dari obat yang bikin vasodilatasi kan, atau bikin depresi di miokard. Tapi selama kalau otot jantung bagus ya harusnya bukan itu masalahnya. Paling sering vasodilatasinya. Ya itu tempatnya vasokonstriktor di situ. Nah tentunya karena etiologinya vasodilatasi ya vasokonstriktor murni yang lebih bagus. Kalau nggak ada ya vasokonstriktor dengan beta atau apapun yang ada lah. Ya sekarang tinggal yang tersedia apa? Yang tersedia Venerin lebih enak. Yang tersedia Ephedrine boleh, tapi Ephedrine di sisi lain takikardi itu juga nanti bisa bikin curah jantung meningkat, cerebral batuk meningkat, hati-hati juga, serba salah juga. Jadi ya kalau hanya vasodilatasi doang ya obatnya vasokonstriksi paling bagus itu. Oke. Jadi dan kita juga kalau misalnya kita butuh cepat, yang lebih cepat disediakan yang ada itu yang ada di lapangan lah. Lebih enak. Dan mungkin yang ideal ada, tapi kebetulan masih ada di lemari, masih diambil, ya udah ada dulu. Iya, yang penting waktunya nggak terlalu Jangan lama-lama, jangan lama. Alvan kali mau nambah? Enggak, ya. Jadi memang tidak ada ini ya ketentuan harus ini, harus itu gitu. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan treat hypotension itu lebih cepat. Kan gitu kan, itu lebih penting kalau ya. sudah dipersiapkan dari awal lebih bagus, berarti itu antisipatif. Tapi kalau udah established nih tensinya, terus kemudian udah ada obat yang semua ada gitu. Kira-kira ada yang paling ganti. Kalau penyebabnya etiologinya vasodilatasi ya Venerin. ini ya. Wah, kesenangan. Ya jelas etiologinya itu kan. Bukan etiologi yang lain. Sering kita karena obat-obatan yang kita kasih, mungkin pasiennya puas. Makanya saya pertanyaan ujian waktu saya masih nguji neuroanestesi gitu tuh. Apa tuh? Jangan perlakukan pasien TBI seperti pasien-pasien Elektif, elektif. Seringkali jadi anjlok, panik, kasih cairan. Postoperatifnya bukan tambah bagus, tambah jelek. Iya, benar-benar berbeda banget. Kalau geriatri gimana? Saya ke dokter Susilo ya. Ini dokter Eka Yuda Lantang bertanya dari tentang Manado. nih hipotensi bukan SC. Banyak kasus geriatri. Pengalaman dokter gimana? Pemilihan dosisnya gimana sih dok? Apakah lebih sensitif terhadap pemberian Venerin? Yang pertama, dia lebih sensitif terhadap spinal yang kita berikan atau epidural. Gampang anjlok. Gampang anjlok. Jadi obat-obat yang sekarang saya gunakan dan saya sukai adalah phenylephrine atau Venerin. Oke. Dengan titrasi bolak-balik itu aja sih ya. Ngasihnya tuh maksudnya kalau misalnya kayak dokter Afan tadi bilang Opsgin itu kan berarti dewasa muda, kita mungkin ngasih 75. Dokter akan mulai dari 75 atau lebih rendah atau lebih tinggi? Lihat trennya juga sama. Oke, jadi kalau jeblok banget mungkin kita lebih banyak. Karena seringkali jebloknya segera kan kalau pasien-pasien geriatrik. Oke, bradikardianya lebih pronouns kan? Enggak terlalu juga. Jadi sama aja sebenarnya ya. Ya, hati-hati ya. Geriatri itu kita bukan tidak hanya bicara masalah geriatri aja. Geriatri itu paket. Iya. Komorbid, Paket jangan geriatrik, lupa. ya. Paket Frailty-nya. Betul, frailty-nya. Kadang disertai dengan hypertension, disertai dengan DM misalnya yang sudah autonomic dysregulation kayak gitu. Itu yang membuat titrasi gampang itu sangat penting, betul. Kita kasih sedikit naik, terus tiba-tiba turun lagi gitu. Karena autonom dysregulasi tadi itu yang harus kita perhatikan, terutama pasien-pasien yang paket komplit tadi. Paket komplit ya. Frailty score saya cuma punya 2 skor tuh. Bagus. Frail dan frail banget. Geriatri yang segel sama yang loyo udah. Oh gitu. Loyo gampang ya, udah ketahuan. Bangun susah.
skor seger sama skor loyo. Yang kita hati-hati Itu baru, banget ya. itu skor baru, loyo. itu baru. Belum ada Ini dia. praktis banget ini nih. Cuma ada dua Cuma ada model. 2 skor ya. Ngapalin 7 pusing. Iya. Yang pintar residen gitu. Jadi seger apa loyo, Iya. itu doang kesimpulannya. Ya dulu juga kan gitu ya. Kalau pasiennya masih bisa naik tangga, Ya. mudah-mudahan kita biusnya masih bisa gitu. Penting tuh derajat Konon kebugaran ya. kabarnya ya. Iya, benar, benar. Sekarang sih lebih keren geriatri suruh jalan berapa langkah. Dites Iya, dulu, iya. dites dulu ya. Kalau Lanjut. misalnya polingnya mau. Selanjutnya masih ngomongin geriatri dan delirium nih dok, dari dokter Yasmin Halim. Efek vasokonstriksinya dari studi retrospektif dapat membuat delirium. Tadi dokter Afan pernah bilang juga tuh. Pencegahan delirium bisa nggak? Dalam konteks pemakaian Venerin, kita tahu dia ada kemungkinan delirium, terus kita pemberiannya mesti bagaimana supaya tidak terjadi? Ada strategi-strategi yang kita Wah, anut itu ya? susah juga Maaf ya. pertanyaannya karena ini mikrosirkulasi ya, artinya kita tidak ada yang bisa menjamin. Iya. Kita tahu dulu deh kenapa penyebab deliriumnya itu. Salah satunya karena memang hipoperfusi, ya. Jadi delirium itu bukan hanya terjadi karena penggunaan obat saja Venerin ini, namun hipotensi itu Iya. sendiri menyebabkan delirium. Dan kadang-kadang katanya Betul. singkat aja di bawah 5 menit hipotensi. Betul. Sudah deh. Bisa After effect-nya menyebabkan. udah jelek. Jadi semua penyebab hipoperfusi, inaktivitas oksigenasi itu menyebabkan delirium. Jadi kalau kita tanya gimana caranya, emang ya mencegah Ya. tadi itu hipoperfusi Iya. terhadap otak gitu. Ya. Ya. Balik lagi ke profilaksis ya. Cuman mohon maaf saya juga belum baca tuh ada nggak yang sudah menggunakan phenylephrine untuk profilaksis hipotensi pada geriatri dengan outcome yang saya belum nyari sana. Mungkin kalau ada teman-teman yang baca atau sudah membaca mungkin bisa sharing silakan. Ya, dan profilaksis delirium tuh mungkin sebuah bundle ya. Iya. Tentunya bukan hanya Nggak satu tekanan darah, modalitas, Betul. multimodalitas. termasuk nutrisi, Iya, rehabilitasi, betul. itu semua harus kita Rehabilitasi. pikirkan ya Iya. sebelumnya. Walaupun menjaga tekanan darah intraoperatif Iya. juga Itu yang termasuk praktis yang ya, wajib. betul. Oke, sekarang saya mau bergeser ke ICU. ICU banyak dong pertanyaannya. Ah, Sain lu. silakan. Tanya sendiri jawab sendiri. Iya. Tanya jawab Kayak dari dokter Isngandi tadi. monolog. Atau mau saya yang nanya? Iya, iya, iya. Tidak over. Akan tetap kita kembalikan ke narasumber kita hari ini. Karena pertanyaannya kalau dirangkum nih, pertanyaan-pertanyaan ICU pada dasarnya ingin tahu apakah karena dia punya efek vasokonstriksi, apakah bisa menggantikan norepinefrin? Apa perannya pada shock sepsis? Ada pertanyaan mengenai karena dia selektif, bukankah artinya dia lebih bagus? Kenapa kok tidak pernah direkomendasikan pada sepsis? Kami ada sih beberapa pengalaman, terutama karena vasopressin kemarin sempat Udah habis. kosong. Kita sempat menggantikan dengan phenylephrine. Tetapi sebenarnya memang dalam konteks shock sepsis ya dok, yang vasodilatasinya itu karena zat-zat inflamatori gitu ya, peradangan dengan segala kaskadenya, phenylephrine bukan pilihan. Dia vasokonstriksinya itu lebih pronouns, menurunkan perfusi splanchnic, dan zat-zat inflamasinya dibawa keliling, sehingga pada studi-studi itu ternyata outcome-nya end organ perfusion lebih jelek. Apalagi sering pasien ICU itu udah kombinasi, jadi bukan phenylephrine doang. Jadi biasanya dia udah dapat yang lain tuh, ada NE-nya, ada mungkin dapat adrenalinnya juga, mungkin diberikan obat-obatan yang meningkatkan myocardial oxygen demand juga tinggi ya. Dobutamine, ketika udah dikombinasi semua, outcome-nya kurang baik. Sehingga sampai terakhir SSC itu Surviving Sepsis Campaign tidak Belum rekomendasi. pernah masukkan ya. Jadi memang kalau ngobrol-ngobrol sama dokter-dokter tadi, sepertinya memang paling enak nih, sangat gampang penggunaannya dan sangat ramah pada konteks perioperatif. Tapi kalau pada pasien ICU yang kita rawat lama, terutama pada shock sepsis, itu belum ada rekomendasinya. Kecuali mungkin kalau menurut saya ya itu ya, misalnya kita habis intubasi, obatnya banyak, pasiennya hipotensi, mau rescue, nyiapin NE agak lama, buying time ya. buying time, supaya menjaga perfusinya tetap di situ. Tapi sekali lagi itu saat ini ya, jangan rendah, Iya. langsung rendah Siapa diri tahu dulu. loh. Siapa tahu nanti Siapa ke tahu ya. depan terjadi 2025, ada penelitian lagi, 2026. nanti ternyata oh bagus, Boleh loh, bisa. dosisnya Iya, kecil. betul. Betul. Low dose phenylephrine ya, nggak tahu juga. Makanya Saya boleh usul. waduh. Apa-apa? Boleh menyampaikan pendapat terkait ICU. Dokter Isngadi, silakan dok.
Sekarang saya bukan sebagai KAO, tapi saya sebagai farmakolog ini. Wah, ini Caranya farmakolog. berat. Kenapa? Kalau pada pasien yang shock sepsis itu tadi kan ada vasokonstriksi, nah kemudian juga ada takikardi kan di situ. Dari sudut pandang farmakologi, maka vasokonstriktor yang terbaik ya phenylephrine yang tidak bekerja pada beta sehingga tidak menambah takikardi. Selanjutnya kita juga perlu memacu inotropnya dengan dobutamin. Jadi ke depan saya yakin 5 tahun ke depan kalau sudah banyak peneliti Indonesia dan tempat lain bergabung tentang itu, saya yakin nanti rekomendasinya akan berubah, bukan norepinephrine tetapi akan menjadi phenylephrine dan dobutamin. Jadi norepinephrine, vasopressin nanti akan tergantikan lagi. Saya kira begitu. Karena sesuai dengan teori farmakologi. Yang ngomong farmakolog jadi susah juga kita. Nyerah aja. Ya, kita memang mesti update terus ya, Dok ya. Dan kita mesti selalu men-challenge praktis kita yang sehari-hari ini dengan penelitian-penelitian supaya apa yang kita kerjain nanti ke pasien kita benar-benar cocok buat pasien kita. Terbuka penelitian. Thank you so much, Dr. Isngadi. Kita punya waktu sedikit, saya mau nutup dengan beberapa pertanyaan tentang hal-hal teknis. Seperti pengenceran nih, ini kan pengencerannya tadi Dr. Alvan sudah bilang ya, mesti 100 cc atau kalau kita pakai 10 cc 2 kali gitu ya, bisa pakai NaCl, bisa pakai D5. Ada beberapa pertanyaan tentang penggunaan intramuskular. Bisa nggak yang tadi udah diencerin, kita pakai intramuskular buat naikin tensi? Coba menurut Dokter Pri gimana? Karena gini, saya nggak mendukung untuk pemberian intramuskular. Karena kalau misalnya ini diberikan perifer, kemudian ada bocor tuh vaskularnya, kena ke interstisialnya bisa menimbulkan nekrosis, sama seperti ME. Jadi kalau diberikan intramuskular ya khawatirnya malah bikin vasokonstriktor hebat sana, vasokonstriktor hebat di lokal ya. Itu yang dikhawatirkan. Belum lagi durasinya onsetnya tercapai nggak? Nah, itu karena dia, kebutuhan karena kita kan pengen naikin tekanan darah ya. Ya sepertinya tidak dianjurkan ya, hindari lah kalau. Tapi ada penelitiannya memang. Walaupun memang kalau benar kata Dr. Pri, sebenarnya kalau ada perifer, ada infus perifer, kenapa mesti intramuskular kan? Tapi memang ada satu penelitian membandingkan mereka antara IV dengan IM. Mereka untuk mengejar durasinya karena mereka lebih slow, terus kemudian dia durasinya lebih lama gitu. Ya. Tapi why? Kenapa mesti saya kontra kalau menganggap IM itu kayak depo. Saya kontra dengan itu. No, IM itu bukan depo. Dia hanya slow untuk onset, tapi kemudian obatnya akan langsung cepat, langsung diabsorpsinya cepat, jadi nggak akan depo dia situ. Jadi susah juga kita buat prediksi nanti efek klinisnya bakal seperti apa. Apalagi pakai nunggu. Iya, dan kita tidak biasanya sabar. Kita butuhnya akut. Biasanya kita tidak sabar. Dari Dokter Andika, kalau udah kita encerin 600. Dokter Asrifki kok nggak nanya tuh Ben? Wah, nanti saya cari ya dok, jadinya saya yang miss. Dari Dokter Andika, berapa lama penyimpanan kalau udah diencerin? Masih bisa kita gunakan? Ini. Dokter Alvan. Bentar dulu, saya ceritain dulu. Yang jualan mesen-mesen ke saya. Pesan apa? Dia bilang, jangan gitu dong dok. Oh, nggak boleh kalau bisa sekali aja. Jangan di-share. Aduh, ya sebenarnya kan kalau standar akreditasi rumah sakit, one patient, one drug, gitu. Cuman di era efisiensi dan biaya ini. Dan sudah ada papernya yang akhirnya mengkomentari apakah sebaiknya dibuatlah kemasan yang lebih kecil miligramnya. Halo. Jadi kalau dibuat untuk per pasien akan lebih efisien. Dan itu nggak cuma obat Phenerine, banyak juga obat seperti itu. Dexmedetomidine juga. Udah saya jawab dikit tadi ya. Sebenarnya udah ada di slide ada teorinya udah ada. Dan ini sekali lagi slide-nya juga itu dari vendor juga. yang masalah storage. Jadi kalau sebenarnya penyimpanannya itu suhu ruangan ya, ruangan. Ekstrim itu kalau bisa jangan di antara 15 30 ke atas tuh ekstrim, kalau bisa jangan. Ya, jadi suhu OKA kan kita biasanya ruangan 23 25 kayak gitu itu yang baik. Dan kalau sudah diencerkan, dikatakan bahwa jangan dipakai lebih dari 4 jam bahkan di situ. Karena vendor yang bikin ya, dari 4 jam. Kalau dimasukkan ke cooler itu bisa dipakai sampai 24 jam.
katanya Oke, sih. jadi yang besok ganti. Ya, Besok tapi harus ganti. bukan masalah 4 jam ini bukan masalah tidak efektif kan, masalah sterilitas kan. Di luar. Betul, betul. Mungkin juga Oke, berkaitan dengan ya itu. benar. Dan tentunya kalau kita menggunakan ini ya harus menjaga, kita bersama teman-teman farmasi Sterilitasnya. harus menjaga sterilitasnya antar pasien. Kalau misalnya yang dipakai hari itu lebih dari 4 jam berarti buang nih, Dok. Dokter biasanya gimana? Karena saya jujur aja enggak. Ya nanti saya gimana nih? Enggak sih kalau seandainya Tapi saya sih, memang bisa. secara stabilitas bisa Oh berubah iya, ya, Dok? kalau stabilitas kalau kita lihat banyak literatur sebenarnya stabilitasnya panjang Oke. gitu. Tadi benar mungkin masalah sterilitas Iya. seperti itu. Lebih ke arah situ ya. Ya, oke. Kita udah bahas banyak banget. Sebenarnya ini udah agak lewat jamnya. Terima kasih banyak buat Dokter Pri, Dokter Ini Alvan. dulu dong. Oh, dari Best. sini. Nomor Oh, 1. iya. Nomor 1. Sama-sama. Terima kasih buat Dokter Alvan terakhir karena ini adalah bintangnya. oh, iya. Mungkin kita berapa coba tadi kita cek ya? 730 peserta. Dari 740. awal sampai akhir. Saya nggak merhatiin sih di tengah-tengah tadi ada berapa. Iya. Tapi ini paling banyak, Dok, dibandingkan yang sebelum-sebelumnya Alhamdulillah. kita. Thanks to Dokter Alvan dan Dokter Pri. Thank you so much. Terima kasih juga buat Dokter Susilo. Berbagi pengalaman, mungkin materi kadang kita bisa baca, tapi pengalaman ini yang berharga ya. Cara pakai. Itu menariknya evidence base ya, dibilang kan pengalaman Paling rendah ya? paling rendah level Iya. 5. Tapi ya sebetulnya ya memang begitulah ilmu ya. Iya. Jadi semua level evidence kayaknya mesti kita baca ya. Iya, Kita hargai semua gitu Iya. karena nilainya beda masing-masing. Jangan mentang-mentang evidence-nya paling rendah karena pengalaman atau Betul. ini, Iya. kita nggak anggap kan gitu. Tapi kalau cuma level 5 terus nggak ada yang ditunjang sama level kurang atas juga. juga. Iya. Iya. Jadi memang saling Iya. mengikat. Saling mix. Jadi saling, ya betul. Saya terima kasih sama Dokter Pri kalau gitu. Iya. Dokter kan habis itu dilanjutkan pakai penelitian Iya, ada kan selalu datanya gitu. ada. Dan kita juga sebagai orang yang di OK gitu kan pasti nanya dulu nih pakainya gimana, responnya gimana, dan bertukar pikiran seperti ini yang kadang jauh lebih berharga dari apa yang kita bisa lihat. Iya. Terima kasih banyak kepada seluruh panelis kita, Dr. Alvan, Dr. Susilo, Dr. Pri. Kita tutup diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak atas seluruh partisipasinya. Mudah-mudahan tadi di awal di polling yang punya phenylephrine itu udah 50-50. Cuman yang make 41% belum. 20 ya. 41% belum pakai, 21 belum, sisanya jarang-jarang. Jadi mudah-mudahan setelah diskusi kita hari ini bisa lebih familiar dan lebih berani dalam memberikan terapi ini supaya outcome-nya baik juga buat pasien-pasien. Jangan bubar dulu. Jangan bubar dulu Iya, karena karena- setelah ini ada yang penting banget dari Dokter Krisya akan diberikan paparan mengenai cara Pelataran. penggunaan akun pelataran Pelataran sehat. sehat. Kita juga Pelataran. akan tune in. Pelataran tahu kan tulisannya ya? Iya, PLA. Iya, PL nggak pakai. Nggak Bukan pakai E. pakai. Ini hal yang baru nih. Oke, terima kasih. Makasih. Selamat siang kembali ke Krisya. Oke, terima kasih juga untuk Dr. Aino yang sudah memimpin acara panel discussion. Terima kasih semua para narasumber. Boleh silahkan diminum, Dok. Itu airnya dari tadi ditaruh doang ya. Nggak disentuh saking asiknya ya. Oke, ini mungkin masih banyak banget yang bingung. Ini kami dari panitia sudah membantu membuatkan slide. Ini juga dibantu dari tim dari Kemenkes. Jadi mungkin kami akan membantu sedikit ya untuk yang masih bingung untuk pelataran sehat. Jadi seperti kita ketahui tadi disebutkan sedikit oleh Dr. Aino, kita ini sekarang dari lagi masa transisi ya dokter-dokter semua dari yang dulu itu SKP-nya oleh ID, sekarang itu kan kita memakai SKP Kemenkes. Nah, SKP Kemenkes ini memang agak sedikit berbeda dibandingkan SKP ID. Jadi di mana kita semua itu sebagai tenaga kesehatan, jadi bukan hanya dokter, tapi semua perawat dan teman-teman tenaga kesehatan lain itu harus diwajibkan untuk mendaftar atau sudah teregistrasi di pelataran sehat, atau kalau mau lewat SDMK Kemenkes, ya itu sudah harus untuk nanti ngurus SIP dan lain-lainnya. Nah, nanti semua acara-acara yang sudah berakreditasi atau mendapatkan SKP Kemenkes itu akan masuk lewat pelataran sehat ini. Makanya inilah kenapa pelataran sehat ini menjadi suatu wajib ya untuk bagi kita untuk punya. Nah, mudah-mudahan ini pendaftarannya sebenarnya cukup sekali aja. Jadi kalau misalnya kita sudah daftar, nanti selanjutnya itu cuma tinggal ikut kelas gitu. Mungkin bagi teman-teman yang belum daftar atau tadi di pertanyaan kan masih ada yang bingung ya. Jadi ini saya coba paparkan sedikit.
Nah, jadi websitenya ini namanya https://lms.kemenkes.go.id. Nah, ini adalah platform dari pelataran sehat yang dimiliki oleh Kemenkes. Kalau search di Google, ketik aja pelataran sehat Kemenkes, itu juga paling atas itu langsung keluar dari website ini. Nah, ini bentuk websitenya seperti ini, kurang lebih. Nanti dokter-dokter semua boleh klik daftar yang paling di kanan atas. Nah, nanti ada pilihan tuh, apakah dokter merupakan pegawai Kemenkes, tenaga kesehatan lain, atau bagaimana. Nanti dipilih sesuai dengan posisi dokter saat ini. Nanti biasanya diminta nih, dimasukin NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, nanti habis itu akan ada email verifikasi untuk dokter klik aktivasi akun. Terus sudah gitu nanti masuk kembali untuk nanti dokter masuk lewat Satu Sehat. Nah, tapi kalau dokter sudah punya akun Satu Sehat, sebenarnya nanti lewat akun Satu Sehat yang SDMK ini juga sudah bisa. Gimana caranya? Nanti dokter masuk, nanti ke bagian sebelah kiri itu ada bagian pelataran sehat, nanti dokter klik yang tautkan akun. Dokter situ nanti dia akan muncul pop-up ke website pelataran sehat. Nah, sudah gitu nanti tinggal klik yang cari pembelajaran. Untuk yang acara hari ini, kata kuncinya tadi yang seperti saya sudah bilang itu phenylephrine dalam bahasa Inggris ya dok ya, jadi bukan bahasa Indonesia. Nanti cuma ada satu muncul di sini. Seperti ini, terus dokter klik detail, nanti akan muncul seperti yang sisi kanan, nanti dokter klik yang minta akses. Nah, tadi banyak banget yang nanya, dok boleh nggak dikasih aksesnya, dok boleh nggak dikasih aksesnya. Nah, akses ini hanya bisa diberikan oleh dari tim Kemenkes, jadi bukan dari kami panitia, jadi kami nggak bisa memverifikasi, mohon maaf. Jadi yang nanti akan memverifikasi adalah langsung dari tim Kemenkes. Acara ini atau kelas ini dibuka dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 5 Juni, dokter-dokter semua. Jadi misalnya nih hari ini belum sempat atau belum sempat daftar atau masih pakai HP, mungkin susah dan lain-lain, boleh nanti dicoba nanti malam besok sampai tanggal 5 Juni. Dan verifikasinya juga itu akan berkala, jadi nggak langsung hari ini diverifikasi semua, karena ini saat ini informasinya memang verifikasinya itu masih manual oleh tim Kemenkes. Jadi mungkin masih berkala. Setelah dokter klik, nanti akan masuk tuh di pembelajaran. Masuk di pembelajaran, nanti dokter langsung open saja, terus next, nanti ada slide-nya juga di situ. Nanti jadi kalau tadi ada yang nanya, slide-nya bisa didapatkan atau tidak, nanti slide-nya ada di situ, sama terakhir itu ada mengisi kuis singkat. Setelah itu nanti dokter klik selesai, baru nanti masuk ke pembelajaran yang sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti tinggal menunggu untuk download sertifikat. SKP-nya itu akan langsung masuk ke akun dokter masing-masing. Gitu. Jadi tidak perlu takut SKP-nya masuk apa tidak. SKP-nya itu sudah otomatis masuk dan sertifikatnya itu nanti akan dikirimkan. Nah, pengalaman kami sertifikatnya ini memang masih agak lama ya dok, karena mungkin prosesnya juga masih menumpuk semuanya di Kemenkes, butuh waktu untuk urutannya, sehingga mungkin memang masih agak lama, rata-rata sekitar 3-4 minggu kami dapat informasinya. Jadi ditunggu saja nanti sertifikatnya masuk di akun pelataran sehat masing-masing. Nah, bila dokter semua masih mengikuti acara lain, jadi masih mengikuti kelas lain, sekali lagi halaman kelas kami yang webinar kali ini masih dibuka sampai tanggal 5 Juni. Jadi waktunya masih sangat cukup untuk bisa mengikuti. Oke, mungkin dari saya semoga cukup jelas. Nanti yang tadi saya share, nanti akan dibuatkan PDF juga, nanti akan kami kirim ke email masing-masing peserta, supaya nanti bisa diikuti pelan-pelan step-nya. Baik, mungkin terima kasih juga sekali lagi kepada sponsor PT Vima yang sudah mensponsori acara kita. Tadi di kolom chat ada yang bertanya tentang teknis phenylephrine-nya. Setelah acara ini nanti ada survei singkat, nanti dokter-dokter bisa mengisi. Kalau misalnya tertarik untuk menggunakan phenylephrine, nanti boleh diisi, nanti tim sales dari PT Vima nanti akan menghubungi dokter-dokter semua. Baik, sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta webinar. Ini antusiasmenya sangat keren sekali. Tadi kayak sampai 750 lebih kayaknya. Terima kasih semuanya. Saya mengucapkan selamat berhari Minggu, salam sehat untuk kita semua, dan sampai jumpa di acara Indonesia selanjutnya. Terima kasih.